Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kajian-kajian ini. Masih dalam rangkaian kajian risalah pilihan karya Syekh bin Baz, dan kita masuk di tema haji, dan kita sudah sampai di bab atau subbab ihram. Dan karena ini hari libur, insya Allah kita selesaikan bab haji pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan 854 sampai 80 kalau nggak salah. Silakan yang punya pertanyaan bisa mulai dihayalkan pertanyaannya dan dikirimkan. Mumpung liburan, tekok semoga rapopo nggak kudu satu, ya wajib siji lah. Ihram. Satu, disyaratkan bagi orang-orang yang berikhram untuk melafadzkan jenis haji yang ia niatkan, baik itu ihram untuk haji, umroh atau qiran. Jika mereka berniat umroh, maka diucapkan Allahumma labbaika umratan. Jika berniat haji, maka Allahumma labbaika hajjan. Jika berniat ihram untuk haji qiran, ya, maka mengucapkan Allahumma labbaika hajjan wa umratan. Bagi yang datang pada bulan-bulan haji sementara ia tidak bawa binatang kurban, maka lebih baik baginya berniat ihram untuk umroh, yaitu haji tamattu. Kemudian pada hari ke-8 dia berikhram untuk haji. Hal ini dalam rangka mencontoh apa yang dikerjakan Nabi SAW dan para sahabat. Dan ini yang biasa dikerjakan orang dari Indonesia, karena apa ya istilahnya? Karena banyak orang, maka pengiriman atau pengiriman bahasanya apa ya? Jadi keberangkatan jamaah haji itu bertahap, sehingga rata-rata jamaah haji Indonesia itu yang reguler di sana itu 40 hari. Nah, karena masih lama nunggu, kan kalau ihram terus-terusan kan mesake, maka rata-rata pakai haji tamattu ini, datang dalam rangka umroh, atau kemudian nanti di hari yang ke-8 ya, dia kemudian berikhram untuk haji 8 Dzulhijjah maksudnya, hari tarwiyah. Ihram untuk haji, kemudian rangkaiannya haji terus gitu kan, sampai selesai. Cuman ada konsekuensinya, harus kemudian menyembelih binatang kurban atau disebut dengan dam. Kemudian yang kedua, anak kecil yang belum tamyiz, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, akan diwakilkan wali atau orang tuanya dalam berniat dan bertalbiyah. Jadi ini kalau kamu bawa anak yang belum paham, tamyiz itu belum paham, jadi mungkin usia 10 tahun ke bawah, atau mungkin usia sebelum balik gitu. Kemudian dan mereka harus mengetahui apa yang yang dijauhi oleh orang-orang yang sedang ihram, serta keabuannya harus dalam keadaan suci pakaian saat tawaf. Jadi harus diajari. Dan memang sebenarnya ya kalau bisa sih yang anak-anak yang belum paham najis ini jangan dibawa sih harusnya sih. Tapi kalau emang nggak punya yang ngasuh ya nggak apa-apa sih. Karena gimana ya, ketika kita ada di masjid, bahkan masjid biasa pun, kita bawa anak yang pakai pempes, kita ngomong pempes ya, bukan popok ya. Itu kalau bisa itu sebelum berangkat itu dibersihkan, kemudian dipakein pempes, pastikan pempesnya itu bersih, baru dibawa ke masjid. Nah, soal nanti dia pipis atau beol misalnya di pempes itu lain cerita. Tapi yang jelas pas kita bawa itu pempes itu dalam kondisi bersih. Nah, adapun yang popok itu enggak direkomendasikan, karena nek nganti pipisan netes-netes di masjid. Ini masjid biasa loh, nah, apalagi masjid haram gitu loh ya. Jadi kalau bisa benar-benar dikondisikan, anak ini udah ngerti gitu. Saya pernah bawa anak saya 4 itu kajian di daerah dekat sini, daerah Bagi situ, Plumbon juga namanya, Plumbon Siwal Bagi gitu. Itu begitu saya udah di depan jamaah mau ngimami gitu. Anak saya sing Aisyah dik Abi, aku mau pipis gitu kan. Terus saya bilang yo ono sama kakak, jadi si Kamil sudah sama Zul, tak suruh nemenin ke toilet karena aku gak anak papat ya. Kamil, Solih, Zul, Aisyah, urutannya kan gitu. Nah itu Zulib ikut pipis itu.
Nah, posisi udah adzan, sana sama kakak Kamil gitu, terus ke sana ke toilet gitu. Terus Aisyah deketin saya gitu, posisi komat ya. Abi aku pipis ya, sama kakak Kamil gitu kan. Nah terus ya aku tak suruh ke toilet sana sama kakak Kamil ya. Terus saya ke toilet gitu kan. Begitu sampai toilet, nggak tahu Kamil mungkin nangkepnya apa saya nggak ngerti gitu. Terus nanti Aisyah tuh balik gitu ke saya, terus bilang, Abi aku nggak boleh sama kakak Kamil kamar mandi ini. Sambil loncat-loncat tahan kencing gitu loh. Bayang tau kuwi nek ora ndang tak kirim meneh rono terus kecer-kecer ning tempat sholat imame kan gitu. Ya udah, padahal itu masjid kecil itu. Kecil itu maksudnya jangkauan dari tempat sholat ke kamar mandi itu paling-paling 20 meter, 30 meter gitu. Rata-rata masjid kan segitu toh dari toilet ke tempat sholatnya itu kan. Tapi kalau kamu tahu Masjid Haram, toiletnya itu jauh gitu loh. Bisa ratusan meter dari tempat, apalagi di pusatnya Ka'bah itu. Makanya pentingnya apa ya istilahnya, ini loh mumayyiz ini. Jadi ya nggak apa-apa kamu bawa anak kecil, ini pastikan apa ya istilahnya, kondisi jangan sampai dia kemudian menjatuhkan najis di situ ya, di tempat orang-orang sholat itu. Dan kamu sebagai orang tua kalau bawa anak kecil juga harus apa ya istilahnya, harus bawa piranti yang nanti kiranya najis itu jatuh, kamu ya siap tanggung jawab resik itu loh. Jangan orang Islam tuh kadang tuh sok-sok ya nyebeli. Jadi begitu ada najisnya anaknya yang jatuh, etok-etok orang ngerti gitu loh. Akhirnya takmirnya kok anak sing pesing-pesing diambu-ambu, terus baru kui kalau itu karpet itu mau dikai kapur tok, awas najis ya piye meneh iki aku. Jadi orang tuanya salah, takmirnya dalam hal ini ya salah juga gitu. Harusnya emang itu najis bau, kan bau itu kan bisa diidentifikasi dari, kan najis itu bisa diidentifikasi dari bentuknya kalau emang kelihatan. Kalau enggak ya baunya jelas pesing itu, masa ya bau parfum toh gitu kan. Nah itu harusnya karpetnya diambil dicuci gitu ya. Dan sekarang nyuci udah nggak kayak dulu. Zaman dulu masjid itu karpetnya diambil terus dicuci ke kali gede-gede gitu. Sekarang kalau emang dananya ada dari kas, cemplungnya yang laundry karpet selesai gitu. Ya, jadi sesuatu itu jangan dibikin rumit gitu ya. Kas masjid di mana-mana sampai oke akhirnya ditanggung-tangge, baru gue sing utang ra balekke gitu. Sedangkan karpetnya kotor, bau, pesing dan seterusnya. Ya, kas masjid itu habisin aja buat operasional masjid gitu ya. Jadi kalau emang ada yang dibutuhkan, karpetnya kotor, laundrekke, nek sing gelem kerja bakti laundrekke kan gitu. Oh, temboknya wis buluk gitu. Nek sing gelem kerja bakti ngecat, toloke tukang ngecat bayar kas masjid, enggak apa-apa. Justru yang salah itu kas masjid dikumpul ke nggo piknik, nggo makan-makan gitu. Ya. Masyaallah. Kita harus hati-hati ya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, yang enggak jelas itu ya mustabihat, hati-hati. Ya. Jadi ini ceritanya panjang nomor 2 ini. Nomor 3, anak laki-laki maupun perempuan yang sudah tamyiz, sudah ngerti, maka jika ikhram atas izin orang tuanya lalu melakukan amalan haji seperti orang dewasa, namun mereka tidak sanggup untuk tawaf dan sa'i, maka wali atau orang tuanya dapat memanggul dan membantunya untuk meneruskan amalan haji. Jadi ini berlaku juga buat orang tua ya. Jadi ini untuk anak-anak kecil yang kalau misal tawaf kok capek gitu kan, dia harus digendong. Zaman dulu, sekarang enak. Sekarang itu kamu tinggal naik ke lantai yang atas tuh, lantai berapa ya? 3 atau berapa itu. Di situ udah ada treknya untuk naik motor listrik. Motor listrik itu nanti cuma muat 2 orang kalau nggak salah. 2 orang dewasa kiri kanan, 1 nyopir, 1 gonceng. Nah, kalau yang saya nggak tahu ini lantai berapa gitu. Itu malah udah modelnya pakai kayak sepur kelinci kok di sini. Jadi kayak mobil golf tapi panjang. Itu bisa mungkin 6 orang mungkin. Jadi sekeluarga bisa situ, 4 gitu. Dan itu sah gitu. Karena Nabi SAW pernah tawaf pakai unta gitu. Nah, dalil itu yang kemudian digunakan oleh sebagian orang, bolehnya ditandu. Zaman dulu banget ditandu. Orang-orang lumpuh, orang-orang tua itu ditandu. Ini ya bayar yang nandu biasanya Afrika atau papat gitu. Nah, di atasnya tandu muter tawaf. Nah sekarang tukang tandune kuwi yo sudah jarang, mungkin yo wis ra enek gitu kan. Enek sing gelem maksudnya. Nah, sekarang sudah disiapkan motor listrik, mobil listrik gitu. Tinggal numpak. Ya otomatis bayar, iya gitu kan. Jadi jangan dipikir gratis ya, bayar. Ya wis wajar lah gitu. Ya. Kemudian
Yang keempat, niat cukup bagi yang mewakili dan tidak perlu menyebut namanya. Namun jika disebut saat berihram maka itu lebih baik. Yang kelima, tidak dibolehkan bagi orang yang telah berniat haji atau umroh untuk dirinya atau orang lain kemudian dirubah untuk diniatkan kepada orang lain. Ini nakal ini yang sekarang ini banyak. Jadi satu orang gitu kan ngiklan batal haji, orang-orang sih nggak iso haji atau orang tuanya udah meninggal duluan, wah bayar piro 20 juta, wah murah, haji dewe puluhan juta iki 20 juta murah gitu. Ternyata dia ngumpulkan banyak orang gitu loh. Nah, nggak boleh orang yang badalkan haji atau mewakilkan haji orang lain itu satu orang satu. Jadi nggak boleh kemudian satu orang pokeh banget tuh. Nah, akhirnya dia foto bola-bali gitu kan, sertifikat badal haji ya. Si fulan A, si fulan B, si fulan C, terus dikirim ning keluarga-keluargane. Alhamdulillah aku wis gajeki wong tuaku. Padahal dihapusi. Maka yang saya harus tekankan adalah ketika kita ingin membadalkan haji orang-orang yang kita cintai, orang tua, keluarga dan seterusnya yang sudah wafat, maka pastikan orang yang melakukan adalah orang yang amanah dan tidak double-double kayak gitu. Kalau umroh bisa dibolak-balik, artinya hari ini dia umrohkan si A, besok si B, besok lusa si C, bisa. Tapi kalau haji ini kan tanggalnya tertentu, sehingga 1 tahun itu ya cuma 1 maksimal. Kalau orang yang tukang badal haji ini umurnya misal sampai 50 tahun dan dia membadalkan haji dari umur 20 tahun, ya bisanya dia cuma 30 orang, nggak bisa dirapel. Terus dia ngumpul ke wong kayak banget, setelah 1 tahun wong 10 pengen 20 juta, 200 juta gitu. Duit oke, tapi ya kasihan orang-orang yang kemudian nitip badal haji itu gitu, berharap pahala tapi malah nggak itu apa-apa gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Yang keenam, orang yang mau ihram tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil maupun besar. Oleh karenanya sah niat ihram orang yang sedang haid dan nifas, namun disunahkan untuk mandi. Jadi mandinya tetap walaupun haid dan nifas. Selain orang yang haid dan nifas disunahkan ihram setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi begitu sampai di tempat mikot itu, di situ biasanya ada masjidnya. Nah itu sholat sunnah situ, kemudian mandi, kemudian berihram. Nah kalau yang saya dulu ya mandi, berihram lagi sholat sunnah belum masjid itu. Kemudian yang ketujuh, tujuh ini dibagi ada A, ada B. Jika orang yang sedang haid atau nifas berniat haji atau umrah fardu, maka ketika sampai di mikot dia wajib berihram. Adapun jika haji dan umrah sunnah maka disyariatkan berihram dari mikot seperti wanita lain yang suci agar bisa mendapatkan kebaikan dan menambah amal sholih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah, berbekalah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada orang-orang yang berakal, ulul albab, orang yang berakal. Dan sebagaimana hadis Aisyah bin Umais radhiyallahu an, ya, saat dia melahirkan Muhammad bin Abi Bakar dari mikot, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mandi dan berihram. Jika orang yang haid dan nifas telah suci, maka hendaknya dia segera melakukan tawaf dan sa'i untuk hajinya atau tawaf dan sa'i untuk umrohnya, kemudian memotong rambutnya. Jika dia berihram untuk haji qiran, yaitu haji dan umroh, haji dulu baru umroh, sementara dia tidak membawa hewan kurban, maka disarankan baginya berubah niatnya menjadi umroh, lalu tawaf, sa'i, kemudian memotong rambut dan bertahalul. Lalu pada hari ke-8 hendaknya berihram haji seperti jamaah haji yang lainnya. Namun jika mereka tetap menjadikan ihramnya untuk haji qiran, maka tidak mengapa, hanya saja menyelisih sunnah Nabi SAW, di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat pada haji wada untuk merubahnya menjadi umroh, yaitu haji tamattu, kecuali mereka yang membawa hewan kurban. Jadi ini kalau kita baca berkali-kali ning rong tau nglakoni gitu kadang masih ngayal gitu kan. Jadi enggak apa, kita paling ora sering krungu tamattu, qiran gitu kan, ifrad gitu kan. Nanti dibalerin nanti kita beliau tamattu, ifron, qiran, tamattu sampai akhirnya praktek, ya alhamdulillah dong gitu. Apa-apa, belajar ilmu itu juga merupakan wasilah agar kemudian Allah mudahkan kita ke sana. Diperbolehkan bagi orang yang haid membaca Al-Qur'an dengan tidak memegangnya, karena tidak ada dalil yang jelas melarangnya. Artinya baca Quran orang haid itu boleh, tapi jangan dipegang. Nah, apalagi sekarang ada wasilah, zaman Syekh bin Bas bikin kitab ini juga ada HP ya. Jadi beliau belum ketemu HP gitu. Nah, ulama Saudi sekarang ya membolehkan itu pakai HP. Jadi HP itu tidak dihukumi mushaf itu. Cuman walaupun HP nggak dihukumi mushaf, boleh bawa kamar mandi tapi jangan dibuka Qur'ane gitu loh. Nanti ada orang kurang gawean gitu kan, kamar mandi atau di WC buka Quran gitu, ngecek hafalan gitu. Nggak boleh, tetap nggak boleh ya. Jadi walaupun itu boleh dibawa kamar mandi, beda kalau kalau mushaf itu nggak boleh dibawa kamar mandi, maka ya kita harus kemudian
tetap tidak boleh membukanya di kamar mandi. Saya tuh ya saking pengen ngamal ke syariat, dalam artian ketika masuk kamar mandi itu Quran saya nggak bawa itu, tak tinggal di luar itu. Mulai dari keluar dari toilet yo hilang itu. Gak tahu dijual berapa atau yang muka-muka ngaji lah gitu. Jadi ya itulah potret ya. Jadi kita pengen ngamalnya itu malah hilang gitu. Adapun hadis Nabi SAW, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an, yaitu orang haid dan junub tidak boleh baca suatu dari Quran, itu hadisnya dhaif. Nah, diperbolehkan bagi orang yang menggunakan obat penahan haid untuk haji atau puasa Ramadan selama tidak membahayakan sesuai dengan keterangan dokter. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau wanita ya tahu kalau pengen pengen nggak ada halangan dalam melakukan ibadah-ibadah di sana, pengen lancar gitu, nah, boleh pakai obat penahan haid gitu. Dan haid ini nggak bisa dicegah ya, maksudnya nggak bisa dicegah itu gini loh. Nah, DM wayah keluar ya keluar gitu kan. Cuman ya itu tadi, ketika memang ada obat untuk menyegahnya ya silakan gitu. Kita nggak ngerti tanggalnya gitu loh. Nah, jadi kalau emang pas lagi haji, bulan-bulan haji, tanggal haji gitu kan, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah terus keluar ya, kita ya nggak bisa mencegah untuk ngatur tanggal itu maksud saya. Tapi kalau emang ada obat yang bisa nyetop ya silakan. Termasuk umroh juga gitu ya. Jadi wanita misal tuku tiket terus travelnya berangkat misal tanggal 1 sampai 10 bulan depan gitu kan. Ternyata itu jadwal haid. Oh, wis boleh travel sing ora pas jadwal haid misal gitu. Akhir bulan wae lah 20 sampai 30 gitu. Ya silakan. Tapi kan apa jaminan kalau 20 sampai 30 nanti enggak haid gitu kan. Nah, maka kalau pengen biar kemudian ibadahnya sempurna gitu kan. Nah, saya bin Bas berikan kelonggaran. Kalau sekarang memang ada obatnya dan enggak membahayakan, nah, silakan pas berangkat atau sebelum berangkat diminum. Nah, itu loh. Biar sampai sana bisa menjalankan ritual umroh atau haji secara sempurna. Paham ya? Jadi manusia bisa merencana, oh itu awal bulan, terus dia nyari tanggal travel umroh akhir bulan, silakan gitu kan. Tapi nggak bisa memastikan nek sampai sana nggak haid gitu loh. Sehingga ya sampai kalau bisa memang ada usaha untuk mencegahnya ya silakan gitu. Tapi jangan terus-terusan ya, nanti sampai Indonesia minum itu terus-terusan malah sakit. Ini sekali-kali aja nggak apa-apa. Yang ke-9, Rasulullah SAW bertabiah untuk haji pada saat ontanya berjalan. Nah, tadi yang saya bilang. Nah, hal ini sama dengan naik mobil, disunahkan bertabiah untuk haji dan umroh jika naik mobilnya dari Mikot. Demikian pula ketika naik mobil dari Mekah menuju Mina dan pada hari ke-8. Dan ini sunnah ini atau apa ya yang dilakukan oleh Nabi SAW ini bisa buat mengidentifikasi kelompok sesat itu bisa. Jadi ada orang yang kemudian bersama dengan kelompoknya dia berpendapat kudune dari Mekah ke Mina itu jalan kaki. Oh zaman biyen ra nek mobil. Nah itu kalau kata Imam Ali qaulul haq urida bihal batil. Koyone omongannya bener tapi sebenarnya itu batil, itu sesat itu. Faktanya Nabi SAW macam naik unta gitu. Terus dia dikatakan ini loh, Nabi naik unta. No, mau jawab dia gitu loh. Kudune kalau mau nyunah pakai unta, jangan pakai mobil, jangan pakai bis itu. Padahal apa? Orang yang haji hari ini rata-rata kan tua gitu loh. Artinya sunnah yang dilakukan Nabi SAW atau amalan yang dilakukan Nabi SAW pada waktu itu sebenarnya nanti di waktu yang akan datang itu tuh memberi kemudahan buat orang-orang yang kesusahan, orang tua, orang sakit gitu loh. Jangan kemudian malah mempersulit. Makanya agama itu sebenarnya mudah. Ini madinu yusrun. Agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru gitu. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira, jangan kasih kabar yang mengerikan, yang menakutkan gitu loh. Biar orang tuh nggak kabur gitu loh. Makanya yang harus kita pahami, kalau ada kelompok-kelompok kayak gitu, itu genah kelompok keliru. Makanya keluar aja dari situ gitu. Jangan sampai kemudian kita kekeh di kelompok seperti itu. Jadi ini belum ngomongkan tentang akidahnya, belum ngomongkan tentang pemahaman yang lebih dalam, baru ngomongkan fikih haji itu kita bisa mengidentifikasi kelompok ini jelas apa enggak, cetok apa enggak, rusak apa enggak gitu. Sama kayak waktu awal masuk Ramadan gitu, waktu awal masuk Syawal itu. Ada orang yang ngomong aku nelpon Gusti Allah, Ramadannya mulai tanggal semene. Itu ada orang ngomong gitu, itu jelas kelompok keliru gitu loh. Makanya harus kita tinggalkan pemimpin yang kayak gitu. Termasuk sama Mama Gufron gitu kan. Bisa ngomong karo semut, karo malaikat, karo hujan gitu kan. Sing inti kalimatnya sama gitu.
inna maqoli rahmatan gitu. Jadi kabeh ngomong karo sapa wae pokoke inna maqoli rahmatan itu. Nah itu wong ra mudeng bahasa Arabe ngerti nek kowe kleru kok apa meneh wong mudeng gitu, malah guyang-guyu gitu kan. Inna maqoli rahmatan wasi'ah, inna maqoli rahmatan wali-walinya Allah, inna maqoli rahmatan Rasulullah, inna maqoli rahmatan Syekh Abdul Qadir Jailani wis ra karu-karuan. Dan itu enek sing melu. Maka kalau orang seperti itu aja ada yang ikut, kebayang toh kalau kemudian Nabi mengatakan ketika Dajjal muncul diikuti 70.000 orang yang siap mati membela. Kenapa? Lo Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati lewat kuburannya digugah wonge tangi, wong mati gitu kan, terus digugah disentuh tangi, wong wuta diusap motone melek, wong loro lumpuh diusap sikile iso ngadeg gitu kan. Kebayang toh sektine Dajjal itu. Ya semua atas izin Allah. Begitu kemudian dia bisa melakukan itu, ya tentu yang terjadi apa? Orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak pernah belajar ya melu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu pun dibelah, mati, dibuang jasadnya kedua sisi yang berlawanan, timur atau barat, utara atau selatan, terus dipanggil, dikumpulke, diuripke. Terus dia ngomong, "Lho, kowe mau wis urip tak pateni, ya saiki imano nek aku Tuhanmu." Pemuda itu mengatakan, "Enggak. Aku malah yakin kamu itu yang diceritakan nabiku si Dajjal yang matanya sakit. Karena Allah itu maha sempurna, nggak mungkin Allah itu matanya satu sakit. Makanya Allah itu ngasih ciri, ngasih identifikasi pada orang atau kelompok sesat yang itu hanya bisa dilihat oleh ahlul ilmi. Nah itu loh. Nah ahlul ilmi ini didapatkan dari majelis ilmu yang majelisnya ngajarkan ilmu. Nah ilmu kata Nabi SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Tak tinggalkan yang kamu kalau pegang nggak akan sesat, yaitu Quran dan Sunnah. Ini makanya kalau kamu mau majelisan, mau belajar, pastikan yang diajarkan Quran karo Sunnah. Makanya miris kalau ada sekolah-sekolah Islam, kamus-kamus Islam ngajari ilmu filsafat, tapi filsafatnya filsafat barat gitu loh. Rayane ilmune gitu kan. Nah, padahal kita harus mencukupkan dengan apa yang di dalam Islam. Makanya saya berapa waktu lalu kan diskusi sama temen gitu kan. Biasanya teman saya ini nyimak ning kene nek rayane mungkin rong tangi gitu. Nah, teman saya ini orang partai itu, partai merah gitu kan. Terus dia cerita gitu, kalau saya ini senang belajar tentang madhab komunisme gitu, tapi saya bukan komunis kayak ngomongnya ngono gitu kan, tapi ya nggak apa-apa dia ngomong gitu, terserah dia gitu kan. Saya terus ngomong, dan jenengan komunis itu apa, value apa yang jenengan mau tarik atau value apa yang mau jenengan perjuangkan? Dia bilang gini, saya akan terus berjuang selama masih ada orang lapar gitu. Saya akan memperjuangkan orang-orang susah. Kata dia ngono, tetap bilang gini, Pak jenengan lah Islam toh nggih gitu. Saya kasih tahu value-value yang jenengan sampaikan tadi di Islam itu ada. Artinya, kenapa kita harus menggali dari tempat sebelah sedangkan itu jalan yang Islam itu enak? Harusnya kita perjuangkan dari sisi Islamnya gitu loh. Bahwasanya Nabi pernah mengatakan nggak sempurna imanmu kalau kamu bisa tidur kenyang, tonggomu kelaparan. Kemudian Nabi juga memerintahkan untuk kemudian peduli sama orang. Sampai dikatakan di Al-Quran, orang-orang yang nggak peduli sama orang-orang miskin itu disebut sebagai pendusta agama gitu kan. Nah ini value ini harus kita pegang sebagai orang beriman. Jangan kemudian value ini kita katakan ini adalah value dari madhab sebelah yang kemudian kita perjuangkan seolah-olah madhab itu benar. Keliru. Sia-sia perjuangan kita, sia-sia hidup kita kalau kita kemudian mati tidak untuk memperjuangkan nilai-nilai dalam Islam gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau kamu mau ambil nilai-nilai filosofis, ya, filosofis dalam Islam lebih dalam daripada yang diucapkan oleh para filosof-filosof itu. Bahkan filosof-filosof itu kalau kamu nggak punya filter, hati-hati. Nanti kamu bisa sampai pada level mulhid gitu kan, menganggap Allah itu nggak ada. Nah, ini repot. Makanya pentingnya punya akidah yang lurus yang didasari pada syariat. Ya, saya ngomong gini kan nggak bisa merubah kurikulum. Nah, yang bisa merubah kurikulum kan orang-orang Depak Pusat kan. Nah, maka muncullah filsafat Islam. Nah, tentu harapannya filsafat Islam itu isinya tidak membahas filsafat Barat gitu. Tapi kadang filsafat Islam nih disebut-sebut jenenge wong Barat. Harusnya filsafat Islam, value dari Nabi, value dari sahabat yang gitu jane. Ya, itulah. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kembali ke sini 10 membaca syarat saat berniat ihram jika dibutuhkan sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah Diba'ah binti Zubair bin Abdul Muthalib, ia bertanya, Rasulullah saya ingin haji,
namun saya sakit. Rasulullah SAW menjawab, haji dan bersyaratlah, sungguhnya telah bertempat tahallulku di mana engkau menahanku. Artinya ketika seseorang ini kemudian berhaji dalam kondisi sakit, yang penting niatnya aja, maka nanti hal-hal yang kemudian terlewat selama itu bukan rukun, insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu rukun, ya mau nggak mau dia harus menjalankan. Dan itu terjadi buat orang-orang yang ketika masuk wukuf, ya, mereka sakit, maka sama rumah sakit itu dibawa ke tempat Arafah, padang Arafah dengan bangsal-bangsalnya, dengan tempat tidurnya itu. Ya, karena kemudian hajinya sah. Yang ke-11, tidak diperbolehkan mengoleskan minyak wangi di pakaian, akan tetapi disunahkan menggunakan minyak wangi pada badan saat ihram. Ya. Jadi sebelum ihram kalau pakai minyak wangi boleh, tapi kalau sudah pakai pakaian ihram tidak boleh. Dan jika terlanjur mengoleskan di pakaian, maka janganlah dia memakai pakaiannya sampai ia mencucinya lebih dulu. Jadi pakainya di badan. Jadi gini, gampangnya gini. Kalau kamu mau ihram mandi pakai sabun itu boleh gitu kan. Nah, begitu udah selesai terus kamu pakai baju ihram, nah di situ kamu udah nggak boleh pakai parfum dan nggak boleh nyabun tangan pakai sabun yang wangi. Nah, jadi udah ihram itu sudah pelarang kita untuk bersentuhan dengan barang-barang yang wangi. Kemudian diperbolehkan mengganti kain ihram dengan kain yang lain, sebagaimana diperbolehkan mencuci kain ihram yang terkena kotoran atau najis, karena mencuci pakaian yang terkena najis hukumnya wajib. Ya. Jadi ada orang yang punya pakaian ihram itu cuma satu, kena najis gitu kan, akhirnya terus dia melanjutkan ritual, nggak boleh ya. Itu nanti ibadahnya nggak sah gitu kan. Bukan karena wudhunya batal, tapi karena yang pakaian yang dipakai itu barang najis, itu pakaian najis itu, maka harus dicuci. Makanya kalau kamu bisa bawa dua ya bagus, atau pastikan gitu kan, jangan sampai kemudian terkena najis itu. Kemudian yang ke-13, jika kain ihram terkena darah cukup banyak, maka wajib dicuci dan tidak boleh digunakan untuk sholat. Namun jika darah sedikit maka hal ini tidak mengapa. Ya, di darah hukum asalnya najis, tapi kalau kemudian sedikit nggak apa-apa. Sedikit itu maksudnya misal kamu kesandung gitu kan, nah, atau mungkin kena pisau dikit gitu. Tapi kalau kemudian tabrakan gitu kan, terus berdarah-darah banyak, ya tetap harus bersihkan. Wallahu ta'ala. 14. Siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka boleh menggunakan kain sarung sebagai ihram. Juga orang yang tidak mendapatkan sandal dapat menggunakan khuf tanpa dipotong. Karena hadis Umar radhiyallahu anhu yang menjelaskan masalah memotong khuf adalah mansuh menurut pendapat ulama yang benar, karena Nabi SAW ketika khutbah di Arafah beliau menyebutkan di dalam khutbahnya, siapa yang tidak mendapatkan kain ihram maka ia dapat menggunakan sarung. Juga orang yang tidak mendapatkan sandal maka dapat menggunakan khuf. Dan pada hadis ini beliau tidak menyebut untuk memotong seperti hadis ini menghapus perkataan Umar radhiyallahu anhu. Jadi ya karena di sana itu panas, maka alas kaki itu tetap wajib, perlu. Cuman alas kaki yang pernah kita bahas jangan berupa sepatu yang menutupi mata kaki. Maka ya gunakan alas kaki yang tidak menutupi mata kaki. Gampangnya kalau itu sepatu ya sepatu yang pendek di bawah mata kaki bagian belakangnya, atau pakai sendal ya, apakah sendal yang bersifat jepit atau slop gitu loh. Nah slop itu nggak apa-apa, yang penting belakangnya nggak tutup gitu. Karena kalau nanti ada orang aneh-aneh, wow sendal ini panas banget di sana, nggak mungkin kamu kuat kalau nggak pakai sendal ya. 15. Tidak ada pakaian khusus bagi wanita dalam ihram, karena dapat berikhram dengan menggunakan kain yang mereka kehendaki, namun tetap memperhatikan jangan sampai berhias dan tidak menimbulkan fitnah. Itu wanita bebas, tapi nggak usah pakai macam-macam gitu kan, dan tidak boleh juga dan hendaknya mereka meninggalkan cadar, dicopot cadarnya, dan sarung tangan. Mereka dapat menutup muka dan tangannya dengan selainnya. Jadi ketika kemudian orang yang biasa bercadar, dia di sana karena urusan ihram nggak boleh bercadar, tapi ya toh boleh pakai kerudungnya yang besar itu ditutupkan, dipegang pakai tangan, boleh. Ya. Nanti pas tawaf dicopot, begitu kemudian papasan karo orang laki-laki dinaikkan lagi. Yang penting bukan cadar yang benar-benar ditaruh kemudian dia jalan tangannya bebas gitu. Ya. Kemudian yang ke-6, termasuk sarung tangan nggak boleh. 16. Ulama sepakat bahwa ihram dengan salah satu macam-macam haji ini adalah sah. Maka siapa yang ihram dengan salah satunya maka ihramnya sah. Pendapat yang mengatakan bahwa ifrad dan qiran telah dihapus adalah pendapat yang batil. Ifrad dan qiran masih ada. Namun menurut pendapat ulama yang paling kuat bahwa haji tamattu adalah yang paling afdol bagi yang tidak membawakan kurban. Namun jika membawakan kurban maka qiran lebih afdol karena mencontoh Nabi SAW. 17. Siapa yang umrah pada bulan-bulan haji kemudian kembali ke keluarganya lalu berikhram haji saja, maka tidak ada dam
tamatuk baginya karena ini sama seperti haji ifrad. Ini adalah pendapat Umar dan anaknya Abdullah radhiyallahu anhu dan lainnya dari ahlul ilmi. Jadi kalau kamu misal udah biasa umroh nih, neng belum haji, begitu haji wes aku haji tak orang gue umroh, maka situ kamu nggak perlu menyembelih dam. Tapi kalau kemudian umroh itu kan pernah kita bahas kemarin kan, itu wajib sekali tok gitu. Kemudian haji juga wajib sekali tok, maka begitu kamu nggak pernah umroh dan kamu pengen sekalian pas haji, maka ya mau nggak mau pilihannya kalau nggak kiron ya tamato. Kalau tamato umroh dulu baru haji, kalau kiron haji dulu baru umroh. Gitu. Dua-duanya harus nyembelih hewan gitu loh. Maka ini yang harus dipahami ya. Kemudian adapun jika pergi selain ke keluarganya, semisal ke Madinah, Jeddah, Taif lalu kembali ihram untuk haji, maka hajinya menjadi tamato dan menurut pendapat ulama yang benar adalah baginya hadyu tamato ya. Hadyu ini kurban sembelihan tadi. Siapa yang berihram untuk haji pada bulan-bulan haji maka hendaknya berubah menjadi umroh. Demikian pula haji kiron disyaratkan baginya untuk merubahnya menjadi umroh jika tidak membawa hewan kurban. Sebagaimana dari hadis sahih dari Nabi SAW dalam masalah ini sebagaimana hajinya menjadi haji tamato. 19. Tidak mengapa bagi orang yang telah niat haji tamato atau kiron kemudian merubahnya menjadi ifrad selama dia masih di mikot dan belum ihram. Jadi sebelum pakai pakaian ihram dia pengen rubah niatnya boleh. Karena haji yang dimulai dengan ihram sementara niatnya sebelum ihram tidak menjadi masalah. 20. Tidak diperbolehkan bagi orang yang bertalbiyah untuk haji tamato atau kiron merubah niatnya menjadi ifrad. Jadi kalau sudah pakai pakaian ihram talbiyah maka nggak boleh dirubah niatnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada masalah sebelumnya. 21. Siapa yang telah bertalbiyah untuk umroh kemudian dibatalkan maka hendaklah bertaubat kepada Allah dan segera menyempurnakan umrohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jika telah melakukan hubungan suami istri maka wajib baginya dam yang disembelih di Mekah dan dibagikan kepada fakir miskin Mekah dan segera menyempurnakan umrahnya. Selain itu dia harus melakukan umrah kembali, demikian pula dengan istrinya jika mereka melakukan atas dasar suka sama suka. Ya, jadi termasuk larangan dalam ya orang berihram adalah tidak boleh berhubungan suami istri. Maka tidak direkomendasikan ya toh orang yang kemudian ke sana haji itu manten baru. Kalaupun iya ya toh, maka pastikan istri sama suaminya itu kamarnya berbeda. Kalau barengan ya kamarnya beda tapi kan nanti bisa nyari hotel sendiri ya bisa sih gitu. Pokoknya harus paham ada konsekuensi ketika melanggar, yaitu tadi bayar denda. Baik, masuk ke larangan-larangan ihram. Yang pertama, tidak boleh mengelupas kulit atau motong kuku, tidak boleh motong rambut sampai tahallul pertama. Jadi ini faedah baru loh ya. Jadi orang itu taunya nggak bolehnya itu cuman motong rambut. Ternyata di sini sampai ngelupas kulit nggak boleh. Anu gitu, apa jenenge? Nyuti kapal sikil itu loh. Atau apa ya? Ngok-ngok pukul. Kadang kulitnya ketut, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, boleh menggunakan sabun wangi karena ini tidak termasuk menggunakan wangian karena sabun sendiri tidak dikatakan sebagai parfum, hanya saja di dalamnya terdapat bau wangi yang insya Allah tidak membatalkan ihram. Akan tapi jika kalau ditinggalkan itu lebih baik. Nah ini loh, saya bin Batu senangnya gitu, nggak boleh tapi ditinggalkan lebih baik gitu. Nah sehingga ya saya tadi di awal tadi lebih baik ditinggalkan gitu, karena nanti ada di kitab fikih yang lain ini nggak boleh ketika dilakukan setelah pakai pakaian ihram gitu. Ya. Kemudian yang ke-13, boleh menyemir rambut bagi yang sedang ihram. Karena dia tidak termasuk wangi-wangian kecuali semirmu wangi, kan ada semir yang wangi kan ada. 4, boleh menggunakan tali celana kolor, sabuk dan tisu. Sehingga banyak orang yang pakai ihram pakai sabuk biasanya karena khawatir belorot gitu kan. Yang ke-5, wanita yang sedang ihram boleh menggunakan kaos kaki dan khuf. Karena keduanya adalah aurat. Jadi yang bawah boleh. Jadi dalam Islam itu ada aurat yang disepakati oleh para ulama. Ada yang kemudian ada ulama khilaf di situ. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah semua selain muka dan telapak tangan. Nah, ada khilafnya yaitu tentang muka dan telapak tangan. Ada sebagian ulama yang kemudian mewajibkan menutup muka dengan pakai cadar. Ya enggak apa-apa, itu bagian dari pilihan kok. Itu bagian dari fikih yang harus kita pahami. Ya. Bahkan ada ulama yang kemudian memerintahkan tutup tangan juga, telapak tangannya gitu. Nah tapi dalam konteks haji, nah muka dan telapak tangan ini nggak boleh. Termasuk sholat, sholat juga nggak boleh. Seorang wanita yang kemudian bercadar, maka sholat cadarnya harus dicopot. Gitu kan? Nah maka ini yang harus difahami. Ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ada perbedaan seperti itu, tapi dalam konteks ibadah sholat, haji, kemudian umroh gitu, maka itu harus dicopot.
Nah, cuman kalau kemudian khawatir ada fitnah, maka tadi waktu pakai pakaian ihram atau waktu berniat ihram, kan wanita itu nggak pakai pakaian ihram, pakaiannya bebas itu kan, maka ditutup pakai jilbabnya yang gede gitu, ditarik gitu. Nah, kayak gitu caranya. Dan tadi dikatakan bahwasanya walaupun pakaiannya bebas, kalau bisa jangan yang mengundang. Maksudnya mengundang gimana? Ya warna-warni gitu kan. Di antara orang pakai baju hitam kok tiba-tiba ada yang pakai baju merah, pink gitu kan. Nah, kuning mencolok kayak bendera Golkar gitu. Terus semua mata akan memandang. Ketika semua mata memandang berarti itu namanya mengundang. Ya apa yang diundang? Fitnah gitu loh. Fitnah apa? Minimal fitnah orang lihat gitu loh. Nah, ini yang harus dijaga oleh seorang wanita. Nah, yang keenam, diperbolehkan bagi wanita menjulurkan kudungnya ke mukanya tanpa harus dipintal tadi, tanpa harus dipintal itu dijahit. Karena hal ini tidak disyariatkan, dan jika menempel pada mukanya maka nggak apa-apa, tarik set, nggak apa-apa. Tapi jika ada laki-laki asing harus menutupnya, tutup. Adapun cadar tidak diperbolehkan saat ihram dan hendaknya menutupnya dengan selainnya tadi, set, pakai kainnya itu. 7. Siapa menggauli istrinya sebelum tahallul pertama, maka haji keduanya menjadi batal dan keduanya terkena dam, dan setiap orang menyembelih seekor unta. Cukup. Jadi urusan kayak gini dendanya malah unta. Dengan tetap menyempurnakan hajinya, dan jika tidak mampu maka dia berpuasa selama 10 hari. Yang keduanya harus mengulangi hajinya pada tahun berikutnya jika ada kemampuan, dan disertai dengan istighfar dan tobat. Kamu bisa bayangkan ketika menggauli istrinya sendiri yang sah aja ini salah waktu haji, ada orang yang kemudian ya toh, pacaran urung nikah mangkat rono, niatin entah haji entah umroh gitu kan, berzina di sana. Wah, mengerikan toh dosanya. Jadi ketika suami istri aja yang sudah sah aja ini kena denda unta, dia harusnya dendanya apa? Enek dinosaurus mungkin dinosaurus, tapi kan nggak ada gitu. Dan ini memang syariat buat orang yang nikah gitu. Artinya dosanya itu besar banget, apalagi dilakukan di tanah haram. Maka jangan aneh-aneh. Ya, ada duda, ada janda berangkat sana kenalan, terus akhirnya naudzubillah ngamar gitu kan. Jangan melakukan hal-hal tercela di tanah haram. Karena itu perkara yang mungkin Allah akan balas di dunia, dan di akhirat sudah menanti adab kalau nggak bertobat. Ya. Yang kedelapan, siapa yang menggauli istrinya setelah tahallul pertama dan sebelum tahallul kedua, maka bagi keduanya terkena dam, dan sejak itu setiap orang menyembelih seekor kambing dan 1/7 sapi, dan jika tidak mampu maka boleh diganti dengan puasa 10 hari. 9. Siapa yang menggauli istrinya sebelum tawaf ifadah atau sesudahnya sebelum sa'i, jika memiliki kewajiban sa'i maka terkena dam. 10. Siapa yang mengeluarkan mani setelah tahallul pertama sebelum tahallul kedua dengan tidak bersenggama, maka tidak ada hukum baginya. Namun bila ia puasa 3 hari atau menyembelih kambing atau memberikan 6 fakir miskin dengan memberikan bagi setiap orang miskin setengah sok, maka ini lebih baik karena keluar dari khilaf, sebab ada yang diwajibkan dan sekaligus merealisasikan sabda Nabi SAW, siapa yang menghindari subhat maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Jadi ini sebenarnya poin 10 ini poin tabu ya gitu. Jadi ini berkisah atau menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan kebiasaan seksual yang keliru ya. Tidak pada istrinya, karena sama istrinya nanti dendane unta tadi. Nah, maka dia menggunakan dirinya sendiri untuk kemudian melampiaskan syahwatnya, yaitu onani atau masturbasi. Nah, ini pun juga salah gitu. Tadi saya sudah bilang, tanah haram jangan digunakan untuk bermaksiat. Jadi istilahnya apa ya? Jagalah diri di sana gitu. Ya, kalau memang pada akhirnya kondisi kita itu orang yang nggak bisa nahan syahwat gitu kan, ya mending poso sisan gitu loh. Kalau memang memungkinkan itu, biar kemudian meredam. Ya bil khusus ketika masih ihram, masih pakai pakaian ihram ini. Tapi kalau udah selesai semua udah beres, silakan gitu loh. Sehari-hari jalan bareng karo bojone gitu kan, terus nanti pulangnya ngamar, silakan gitu. Tapi kalau selama pakai pakaian ihram tahan dulu gitu. Ya. Dan tadi saya bilang sama istrinya aja nggak boleh, apalagi sama dirinya sendiri aja nggak boleh, sama istrinya nggak boleh, apalagi sama yang bukan istrinya gitu ya. Kemudian yang ke-11, siapa yang mimpi keluar mani maka tidak ada hukum. Nah, makanya di atas ini saya katakan tadi ini orang onani atau masturbasi. Nah, yang 11 ini kalau ini nggak ada hukum. Mimpi tiba-tiba pas dilihat kok banjir bandang ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ke-10 ini loh, ini orang kurang kerjaan gitu kan. Ya. Dan banyak orang kayak gini gitu. Sampai dibelan-belani tuku cadar wong lanang nganggo cadar gitu kan. Agar kemudian bisa
dekat di kumpulan para wanita. Ketika ada di kumpulan para wanita dia tiba-tiba keluar mani. Ini orang-orang stres, orang-orang sakit jiwa itu. Ya maka kalau kamu termasuk ini berobatlah. Dan obat paling mujarab menikah gitu. Nah, jangan kemudian ditahan-tahan sampai akhirnya malah melakukan hal-hal yang tercela. Naudzubillah. Selanjutnya fidyah. Bagi orang yang sedang berihram kemudian ia memotong kuku, menarik bulu ketiak, nyabut bulu ketiak enggak boleh. Memotong kumis, mencukur bulu kemaluan atau pakai wangi-wangian karena lupa atau jahil, maka tidak ada hukuman baginya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau hukum berat kami atas kelupaan kami. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, qala Allahu qad fa'altu. Allah berfirman, aku telah memaafkan. Sehingga kalau ini konteksnya lupa itu apa ya? Refleks itu loh. Misalkan pakaian ihram kan terbuka atau keleke. Nah, nanti kalau melaku rogoh tak cabut dus ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu sadar dan melakoni ya kena dam lagi nanti. Yang kedua, siapa yang melepas kain ihramnya kemudian menggunakan kain yang berjahit karena jahil atau lupa, maka hendaknya segera melepasnya dan tidak ada hukuman baginya berdasarkan pada keumuman ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kalau pas dipakai pakaian ihram itu kan ternyata pas didelok, loh kok ini jahitan nih, segera dicopot gitu loh. Tapi tidak menyengaja gitu. Kalau menyengaja ya salah lagi gitu. Kemudian Allah juga berfirman pada hadis qudsi sebagaimana sabda Nabi SAW, qala Allahu qad fa'altu. Ya Allah berfirman, aku telah memaafkan. Dan dalam sebuah riwayat dari beliau, ada seorang laki-laki berihram dengan jubah kemudian melumurinya dengan wangian lalu bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hal tersebut. Beliau menjawab, bersihkan dirimu darimu bekas-bekas wangi-wangian, kemudian lepaslah jubah tersebut. Dan beliau tidak menyuruhnya untuk melakukan fidyah karena jahil. Fidyah ini denda tadi. Hewan buruan. Dalil-dalil syar'i telah menunjukkan bahwa amal kebaikan dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Ya, jadi apapun yang kamu lakukan di sana yang berupa kebaikan akan dilipat ganda 10 kebaikan dan berlipat ganda lagi jika pada musim tertentu seperti Ramadan, Dzulhijjah dan tempat-tempat mulia yaitu Haramain. Jadi semua kebaikan yang dilakukan kita itu dilipat gandakan 10 kali. Ya. Nah, ketika kita lakukan di sana dilipat gandakan lagi. Contoh nih, Salat di sini ya toh. Allah katakan dapat pahala kalau jamaah dapat pahala 27 derajat kan gitu. Tapi kalau kamu lakukan di sana maka dapat pahala 27 derajat itu dikalikan 100.000 kali. Nah, jadi itu kalau pernah saya ngitung itu ya sekitar 53 atau 54 tahun. Jadi kamu sholat di sana sekali itu setara dengan 54 tahun kamu sholat di Indonesia. Nah, ini menunjukkan keutamaan tempat itu. Nah, belum lagi kalau itu dilakukan di Ramadan ping 10 meneh berarti 530 atau 540 tahun. Dan tempat mulia yaitu Haramain. Adapun dosa menurut penelitian para ahli ilmi adalah dilipat gandakan sesuai jenis perbuatan dan bukan karena jumlahnya. Jadi dilipat gandakannya dosa itu bukan jumlahnya tapi ukurannya. Jadi dosanya sama nih. Satu misal melakukan kesalahan di Indonesia misalnya jumlah dosanya sama satu. Neng satu di sini barat bola itu bola kasti kecil. Neng di sana bola sing gede, balon misal gitu, balon udara gitu. Siji tapi gede gitu kan. Nah, jadi tidak ngomongkan kuantitasnya tapi kualitasnya. Maka ini yang harus dipahami, dosa itu menjadi besar bukan menjadi banyak. Tapi kalau pahala menjadi banyak dan menjadi besar. Nah, Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan 10 kali lipatnya pahalanya. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha, dan siapa yang berbuat kesalahan maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali illa mislaha, kecuali dibalas seimbang, wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Yang kedua, siapa yang berniat untuk melakukan kemaksiatan di sana maka dia menghadapi ancaman yang pedih. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yurid fihi bil hadi bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang bermaksud di dalam melakukan kejahatan dolim, saya akan kami rasakan kepada sebagian siksa yang pedih. Dan ini ada loh orang-orang yang kemudian terfitnah oleh keyakinan atau ajaran-ajaran tertentu sehingga di sana dia berbuat aniaya. Pas saya itu ada orang ke sana itu bunuh diri, ada loncat dari lantai 4. Itu kan dolim, dia mendolimi dirinya. Untung nggak kena orang lain, bawahnya udah ngomong tawaf loh, untung nggak kena sama sekali. Kalau sampai kena itu dia dolimi orang lain lagi. Ya. Kemudian ada juga waktu yang pertama saya ke sana itu ada sekumpulan orang itu yang pengen ngebom gitu kan, sampai digerebek gitu. Maka ini ya dolim lagi gitu. Dan dulu tahun 1974 kalau nggak salah itu ada orang laki-laki namanya Juhaiman Al-Utaibi. Dia
pengen Saudi itu berubah jadi negara yang lebih baik, tapi caranya gitu, dia mengkudeta pemerintahnya, tapi caranya nggak langsung lawan rajanya. Dia pengen mendatangkan Imam Mahdi. Jadi ada orang yang kemudian namanya Muhammad Al-Qahtan gitu kan. Terus ditawari, kowe tak baiat ning Ka'bah sebagai Imam Mahdi. Namamu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi gitu. Dibaiat gitu. Kemudian pintu-pintunya ditutup, dia ke situ bawa peti-peti jenazah yang orang-orang jamaah di situ mikirnya itu mau disolatkan, tapi ternyata dia mau bikin kerusuhan. Ya, itu terjadi. Juhaiman Al-Utaibi. Ya, seorang pemuda yang penuh semangat tapi ilmunya kurang gitu kan. Sakjane deket karo ulama waktu itu pernah jadi pengawal seorang ulama gitu kan, tapi gitu, dia juga bergaul dengan kelompok-kelompok ekstremis gitu, sehingga kemudian terkontaminasi. Ya, setan pinter gitu. Wis rasa suwe-suwe kowe urip ning donya ndelok negaramu ngene ngono, apalagi waktu itu awal-awal masuk TV di Saudi ya. Dia termasuk yang protes keras gitu kan. Nah, dia nggak senang, dia pengen kemudian membersihkan Saudi dari semua kemaksiatan menurut dia gitu. Terus akhirnya masuklah dia bikin kayak gitu. Ini orang-orang seperti ini hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita ke sana itu ngotori Ka'bah gitu. Ya, yang biasanya Indonesia nguyuh sembarangan, jangan nguyuh sembarangan di sana ya. Hati-hati ya. Kemudian ilhad yaitu keluar dari hak, maka dia akan mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat ini. Orang yang baru berniat saja mendapatkan ancaman, apalagi orang yang telah melakukan kemaksiatan tentu lebih besar ancamannya ya. Makanya kalau ada orang ngomong Saudi sekarang sudah terkontaminasi gitu kan, atau bahasanya tanah suci, tanah haram sudah terkontaminasi kayak sebagian ustadz itu ceramah kayak gitu, makanya harus kita pahami ini Saudi sebelah mana gitu loh. Nah, kalau ini konteksnya Mekah Madinah, insya Allah enggak gitu loh. Insya Allah enggak, karena Allah sendiri yang berjanji wahadal baladil amin, inilah adalah kota atau negeri yang aman gitu. Jadi dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijamin dari dajjal aja enggak bisa masuk gitu loh, apalagi setan gitu kan. Wanibidina azani Allah wa iyyakum, masuk Mekah. Satu, Rasulullah SAW tidak merintahkan masuk masjid melewati pintu Al-Salam, hanya saja beliau saat masuki masjid lewat dari pintu tersebut. Namun jika memungkinkan maka afdol lewat darinya, namun jika tidak maka tidak mengapa. Jadi ada pintu utamanya. Jadi kalau kemudian bisa masuk dari tempat yang lain atau lewat yang lain, maka silakan, nggak apa-apa. Jadi nggak ada kewajiban itu loh. Kemudian yang kedua, sunnah bagi orang yang sedang berihram untuk menutup kedua pundaknya kecuali saat tawaf kudum, tutup kabeh, karena saat itu harus iltiba, pas muter tawaf itu dibuka satu, menjadikan bagian tengah kain ihramnya di atas pundak sebelah kiri, ya, dan kedua ujungnya masuk ke ketiak kanan. Ya. Jadi dibagi dua, kemudian ditaruh di sebelah kiri sini. Nah, kemudian bahu ini yang kelihatan. Ya. Pundak kanan terbuka. Jika selesai tawaf kudum maka segera dikembalikan seperti semula. Yang ketiga, disyariatkan bagi orang yang sedang tawaf mengusap Hajar Aswad jika memungkinkan, rukun Yamani pada saat putaran. Pada setiap putaran, demikian pula disunahkan mencium Hajar Aswad, mengusapnya dengan tangan kanan jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan karena padat, maka hal ini dimakruhkan. Demikian pula disyaratkan memberikan isyarat kepada Hajar Aswad dengan tangan tongkat sambil bertakbir. Adapun terhadap rukun Yamani, maka hal itu tidak disyaratkan karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehan untuk memberikan isyarat kepadanya. Jika mengusap Hajar Aswad dengan tangan atau tongkat, maka hendaknya mencium tangan atau tongkat yang digunakan untuk mengusap. Ini dalam rangka mencontoh Nabi SAW jika tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad. Yang keempat, disyariatkan bagi orang yang tawaf untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jika memungkinkan. Nah, ini di kitab yang lalu kita udah bahas ya. Tapi kondisi gak mungkin maka sholatnya bisa di mana aja di dalam masjid. Ya. Jadi ada orang yang terlalu memaksakan kudu di situ, akhirnya uyuk-uyukan. Jadi di situ tuh penuh banget. Makanya kamu kalau bawa ibumu, bapakmu udah tua, jangan sampai kamu nggak paham ini. Kamu paksakan di situ, akhirnya beliau kesampluk-sampluk orang Afrika segede-gede, gitu, kasihan. Yang kelima, perkara yang sudah terkenal di kalangan ahlul ilmi bahwa diperbolehkan menyambung antara 2 tawaf atau lebih, kemudian sholat 2 rakaat setiap putaran. Ya, jadi kalau tawaf 1 sholat atau 1 sholat boleh kalau mau kayak gitu menurut Syekh bin Baz. Yang keenam, wudu merupakan syarat sahnya tawaf menurut pendapat para ulama yang paling benar. Juga menurut kebanyakan para ahli ilmi, karena Nabi SAW saat mau tawaf beliau wudu lalu tawaf sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah dari Nabi SAW diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawaf di Ka'bah seperti sholat, hanya saja diperbolehkan padanya berbicara. Maka jika batal toharoh seorang, maka hendaknya ia berwudu kembali dan memulai tawaf dari awal putaran, baik tawaf wajib maupun sunnah. Perkara ini sama seperti halnya sholat. Yang ketujuh, pendapat yang benar bahwa darah sedikit yang keluar dari saat tawaf
selain dari dubur dan kemaluan tidaklah membatalkan tawaf sebagaimana sholat. Jadi beliau Syekh bin Baz berpendapat darah kalau sedikit keluar dari manapun itu tidak membatalkan wudhu, ya toh. Tapi kalau keluarnya dari dubur tempat buang air besar atau kubul tempat buang air kecil, maka itu dianggap bagian dari najis, batal. Ya, jadi ada orang yang kemudian ambeien misal gitu, ketika keluar darah dari belakang, maka itu dianggap bagian dari najis, walaupun sedikit. Yang ke-8, jika wanita nifas telah bersih meskipun belum sampai 40 hari maka boleh tawaf dan yang lainnya, karena tidak ada batas tertentu dalam masalah nifas. Nah, ini pernah kita bahas di bab nifas. Akan tetapi masa maksimal adalah 40 hari, maka jika belum bersih setelah 40 hari maka hendaknya mandi kemudian melakukan sholat dan puasa dan suaminya dapat menggaulinya. Namun jika mau sholat maka hendaknya berwudu sebagaimana wudunya orang istihadah. Yang ke-9, pendapat yang paling benar, jika orang yang sedang tawaf kemudian berhenti karena sholat maka dia cukup memulainya dari tempat ia berhenti. Namun jika dia memulainya dari awal putaran maka ini lebih baik. Ya. Jadi ketika kemudian capek misalnya gitu, dia mau minum dulu, muter 2 minum, maka lanjut 3 dan seterusnya. Mau ngulangi lagi dari 1 silakan, kecuali yang batal wudu. Orang yang membawa anak kecil dapat berniat tawaf dan sa'i untuk dirinya dan anaknya. Jadi sambil tawaf untuk dirinya, gendong anaknya sekalian. Karena saat Nabi SAW ditanya seorang perempuan yang membawa anaknya, Nabi SAW ya Rasulullah, apakah anak ini boleh haji? Beliau menjawab ya, dan bagimu pahala. Dan beliau tidak menyuruhnya untuk mengkhususkan tawaf dan sa'i untuk anaknya. Dengan demikian tawafnya bersama anaknya dan juga sa'inya bersama anaknya sudah cukup. Dengan catatan tadi anaknya digendong. Tapi kalau enggak ya anaknya suruh melaku tikandi, begitu capek gendong gitu ya. Ini kalau anaknya kuat digendong, anaknya gede kok kowe ya ora mungkin. Caranya bukan digendong, kursi roda, taruh situ dorong. Jadi sambil jalan untuk dirinya dorong anggota keluarganya, itu dihitung 2. Yang ke-10, disunahkan bagi jamaah haji dan umroh atau selain mereka untuk minum air zam-zam jika memungkinkan. Air zam-zam juga dapat digunakan untuk wudhu, dapat juga digunakan bersuci, mandi, janabah jika dibutuhkan, karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa air telah memancar dari jari-jarinya. Lalu para sahabat mengambilnya untuk minum, berwudhu, mencuci pakaian, bahkan digunakan untuk beristinja. Semua ini nyata terjadi. Air ini dan air zam-zam sama-sama mulia. Jadi air zam-zam diminum atau air yang keluar dari jari Nabi. Tapi kan Nabi udah nggak ada ya, jadi nggak bisa kita minum air zam-zam. Kemudian yang ke-11, boleh menjual air zam-zam maupun membawanya keluar Mekah. Jadi beliau langsung mengatakan boleh dijual. Saking permintaan banyak pemalsuan air zam-zam. Hati-hati. Yang ke-11, ada perbedaan pendapat mana yang lebih afdol antara memperbanyak amalan sunnah atau melakukan tawaf. Yang benar adalah memperbanyak amalan sunnah juga memperbanyak tawaf. Jadi dua-duanya. Para ahlul ilmi berpendapat disunahkan bagi orang yang jauh dari Mekah untuk memperbanyak tawaf. Adapun bagi penduduk Mekah yang sekitarnya hendaknya memperbanyak sholat sunnah. Yang jelas Islam memberikan kelonggaran dalam hal ini. Jadi karena kalau kita dari Mekah itu jauh, pas ke sana kita tawaf banyak-banyak itu lebih baik. Ya sering-sering tawaf gitu loh. Jadi masuk masjid tawaf. Jadi kalau misal kamu seneng olahraga, gak usah kurang gawean, ke sana bawa sepatu olahraga terus lari-lari di sana nggak perlu. Kalau kamu memang seneng olahraga, gitu, kamu gitu, waktu duha itu gitu, masuk masjid tawaf ping 7. Rampung baleni neh ping 7 gitu. Ku baleni neh ping 17 gitu kan. Nah, itu insyaallah wis ngumpuli lari-lari gitu. Ora usah kurang gawean. Nek nggo bal barang nggo apa jenenge raket karo kok kurang gawean. Muter aja itu di Ka'bah itu. Yang ke-13, siapa yang memasuki Masjid Haram setelah asar atau subuh maka tidak ada baginya sholat sunnah kecuali tawaf atau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kamu tahiyatul masjid kapan aja boleh, walaupun di waktu-waktu yang terlarang. Tapi qobliyah ba'diyah setelah asar atau setelah subuh maka tidak ada. Tapi kalau tawaf boleh, gitu ya. 14, disyariatkan bagi orang yang sa'i mengawali putarannya dengan membaca innas safa wal marwata min sa'airillah. Saya tidak mengetahui adanya sunnah untuk mengulangnya. Jadi kan maca sekali tok. Nah, jadi ada orang-orang yang kemudian sambil jalan tuh inna safa wal marwata min sa'airillah, inna safa. Beliau mengatakan saya nggak tahu nih dalilnya. 15, saat sa'i tidak diharuskan menaiki bukit Safa atau Marwah, namun jika mungkin maka itu lebih baik. Jadi karena uyuk-uyukan, jadi kamu muter tok gitu nggak apa-apa. Jadi nggak harus sampai ke atas ya. Jadi itu memang jalannya naik, memang dibikin naik. Kemudian ada potongan bukitnya gitu di atas ini. Gak harus sampai situ, malah ada sebagian orang harus naik rono atau sholat neng kono, padahal itu gak bisa buat sujud gitu. Susah banget buat sujud miring-miring gitu kok gitu.
Walaupun sama pemerintahnya itu udah kayak dilus gitu loh. Jadi gak tajam-tajam kayak dulu. Dulu kan benar-benar batu tajam gitu. Ini naik sampai situ sholat gitu. So kejungkel apalagi orang tua itu, so kejungkel dan itu membahayakan. Yang ke-16, sa'i di tingkat atas hukumnya sama dengan sa'i di tingkat bawah karena pada dasarnya tingkat atas mengikuti tingkat bawah. Jadi kalau itu bertingkat maka di atas dan bawah sama aja. 17, orang yang meninggalkan atau lupa setelah putaran sa'i maka pendapat yang benar adalah diteruskan jika waktunya belum lama. Jadi ini udah berapa ya? Ya tingkat-tingkat yang kira-kira yakin berapa dilanjutkan aja. Kemudian yang ke-18, 18, siapa yang meninggalkan satu putaran atau lebih dalam sa'i umrah maka wajib baginya kembali untuk melakukan sa'i secara sempurna meskipun ia telah kembali ke negaranya dan ia masih dalam kondisi berihram, tidak boleh menggauli istrinya, tetap menjauhi larangan-larangan ihram dan hendaknya ia bertahalul lagi karena tahalul yang pertama tidak sah. Jadi berarti gini, dia baru sa'i mutar gitu kan, dapat 3 kali, kemudian ada telepon, terus dia nerima telepon untuk keluar dari jalur nerima telepon gitu. Setelah nerima telepon dia balik lagi lanjutkan, boleh selama pakaian ihramnya nggak dilepas, dia nggak pakai minyak wangi dan seterusnya. Tapi ini kalau contohnya ini kayak ekstrim ya, dia udah pulang ke negaranya tapi belum lepas pakaian ihramnya, belum menggauli istrinya, kok kayaknya mungkin gitu loh, balik terbang ke sana melanjutkan sa'i ini, kita kok kayaknya mungkin gitu. Tapi kalau memang itu yang terjadi, dia boleh melanjutkan tanpa harus ngulangi lagi dari awal. Tapi ya tadi itu syaratnya, nggak boleh lepas pakaian ihram, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh menggauli istrinya. Kayaknya kok angel gitu loh yang itu. Yang ke-19, siapa yang sa'i tanpa bersuci maka sa'inya tetap sah karena thaharah bukan syarat sa'i namun ini sunnah gitu. Tapi kalau yang tawaf tadi wajib. Sehingga dalam bab sa'i kalau masih ingat, orang yang haid boleh melakukan sa'i. 20, orang yang mendahulukan sa'i sebelum tawaf karena lupa atau jahil hukumnya sa'inya sah. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa ada seorang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya sa'i sebelum tawaf. Beliau menjawab tidak apa-apa. Maka hal ini menunjukkan bahwa mendahulukan sa'i sebelum tawaf hukumnya sah. Namun agar lebih hati-hati, hal tersebut jangan disengaja. Namun jika terjadi karena lupa maka tidak apa-apa. Baik, ikhwani fillah azani Allah wa yakum, masuk ke tata cara haji dan umroh. 1, disyariatkan bagi jamaah haji yang telah tahallul dari umroh untuk berihram haji pada hari tarwiyah dari Mekah atau luarnya semisal Mina, karena Nabi SAW menyuruh para sahabatnya yang telah tahallul dari umroh untuk berihram haji pada hari tarwiyah dari tempat tinggal mereka. Jadi ketika kita dari luar Mekah, maka masuk Mekah, kita menggunakan pakaian ihramnya di titik-titik mikot yang sudah ditetapkan. Tapi begitu udah masuk, berarti kan udah umroh dulu nih. Begitu udah masuk, maka di situ kita sudah menyelesaikan ritual umroh, maka nanti selesai itu tahallul yang pertama itu kita bisa lepas tuh pakaian ihram, maka kita bisa jalan-jalan, bisa ngapain termasuk menggauli istri dan seterusnya, pakai minyak wangi dan seterusnya. Nah, nanti begitu masuk di hari tarwiyah, nah mulailah berihram lagi dari Mekah di dalamnya. Ihram yang kedua untuk haji. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang tinggal di Mina pada hari tarwiyah maka hendaknya ia berihram dari tempat tinggalnya dan tidak perlu ke Mekah. Jadi Mekah ke Mina, nah orang Mina nggak usah ke Mekah dulu baru ke Mina. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tempat mikot, siapa yang tempat tinggalnya pada dalam mikot maka ihramnya dari tempat tinggalnya hingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang wukuf di luar batas Arafah maka wukufnya tidak sah meskipun dekat darinya. Di Arafah sekarang itu di pagar gitu. Jadi kalau kita di luar pagar itu nggak boleh. Yang keempat, siapa yang wukuf di Arafah sebelum zawal saja maka wukufnya tidak sah menurut pendapat ahlul ilmi. Jadi wukuf itu kan setelah zawal. Zawal itu matahari condong, artinya masuk waktu duhur gitu kan. Tergelincirnya matahari di tengah-tengah, tergelincir gitu kan. Nah, ini kok ada orang yang mulai wukuf sejak jam 11, nah ini nggak sah. Imam Ahmad dan beberapa jamaah dari kalangan ulama berpendapat bahwa orang yang wukuf sebelum zawal maka wukufnya sah. Ya. Jadi Syekh bin Baz berpendapat tidak sah, tapi Imam Ahmad berpendapat sah. Bagaimana keumuman hadis Urwah bin Madrus saat Nabi SAW bersabda, ia telah wukuf di Arafah sebelum siang itu maupun malam sebelum zawal. Menurut pendapat mereka, kata siang di dalam hadis ini meliputi sebelum zawal dan sudahnya. Namun jumhur ulama berpendapat sebaliknya, yaitu wukufnya tidak sah kecuali setelah zawal. Pendapat ini yang lebih hati-hati karena Rasulullah SAW melakukan wukuf sesudah zawal. Jadi memang ada khilaf ulama, tapi Syekh bin Baz mengambil pendapat jumhur yaitu setelah zawal. Yang kelima, siapa yang wukuf setelah zawal maka hukumnya sah. Namun bagi yang meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari maka ia terkena dam jika tidak kembali ke Arafah pada hari raya Idul Adha. Jadi meninggalkan Arafah sebelum masuk maghrib tergelam matahari maka itu harus bayar denda.
Yang keenam, sah hukumnya bagi orang yang wukuf di Arafah pada malam hari meskipun hanya sekedar lewat. Sah hukumnya bagi orang wukuf di Arafah pada malam hari meskipun hanya sekedar lewat. Nanti karena mungkin perjalanan kemudian sampai situ kok udah malam ya, dia wukuf di situ, nah, maka sah. Yang ketujuh, waktu wukuf di Arafah dari mulai terbit fajar tanggal 9 ya, sampai malam hari Idul Adha sebagaimana hadis yang dijelaskan di atas. Namun yang lebih baik adalah wukuf setelah zawal atau malam pada tanggal 9 untuk menghindari perselisihan dengan pendapat jumhur yang mengatakan tidak sah wukuf Arafah sebelum zawal. Jadi ada ulama yang berpendapat tanggal 9 itu sejak terbit fajar, tapi jumhur berpendapat yaitu setelah zawal. Jadi kalau bisa tuh yang setelah zawal. Tapi karena orang itu banyak, mau nggak mau masuk Arafah ya pasti ya sejak pagi. Yang kedelapan, wajib bagi jamaah haji mabit di Musdalifah sampai pertengahan malam, namun jika ia tinggal sampai fajar maka itu lebih baik. Yang kesembilan, diperbolehkan secara mutlak bagi kaum wanita untuk bertolak dari Musdalifah setelah pertengahan malam, yaitu malam hari Idul Adha, meskipun mereka kuat. Demikian pula orang-orang tua, renta dan seterusnya menyertai mereka karena Nabi SAW memberikan keringanan untuk mereka. Jadi biar nggak berdesak-desakan maka disik nggak apa-apa ke Musdalifah. 10, siapa yang lewat Musdalifah dan tidak mabit kemudian ia kembali sebelum fajar lalu tinggal di sana beberapa waktu maka mabitnya sah. 11, siapa yang meninggalkan mabit di Musdalifah maka ia terkena dam. Jadi urutannya Mekah, Mina, kemudian Musdalifah. Kemarin ada yang gawe singkatannya apa ya? Mekah, Mina, Arafah, Musdalifah. Lupa saya. Jadi ada yang bikin singkatan itu bagus tuh. Kemudian yang ke-11, tidak ada ketentuan untuk mengambil kerikil dari Musdalifah namun boleh mengambil kerikilnya dari Mina. 11, tidak boleh melempar jumrah Aqobah atau tawaf ifadah sebelum lewat pertengahan malam dari hari Idul Adha. 14, pendapat yang benar bahwa orang-orang lemah boleh melempar jumrah Aqobah setelah lewat akhir malam hari raya Idul Adha. Namun, Mas, baterainya entak ya, Mas. Baterainya habis. Namun disyaratkan bagi orang-orang kuat hendaknya berusaha untuk melempar setelah terbit matahari karena dalam rangka mencontoh Nabi SAW karena beliau melempar jumrah Aqobah setelah terbit matahari. 15, hadis Ibnu Abbas, la tarmu al-jumrata hatta tatlu asy-syams, jangan melempar jumrah sebelum terbit matahari. Ini adalah hadis dhaif sebab sanadnya terputus antara Al-Hasan Al-Arabi dan Ibnu Abbas. Seandainya hadis tersebut sahih, maka melempar setelah terbit matahari adalah sunnah sebagaimana hal ini telah disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian yang ke-16, tidak boleh melempar sebelum zawal pada tanggal 11, 12, 13 bagi yang mau mengambil nafar sani karena Nabi SAW melempar pada hari tasyrik setelah zawal lalu beliau bersabda khudu anni manasikakum, ambillah manasikmu dari contohku. Ibadah adalah taufikiyah, untuk hal ini tidak boleh seorang pun melakukannya kecuali dengan perintah dari syariat. 17, pada dasarnya melempar jumratul Aqobah dapat dilakukan sebelum matahari terbit karena tidak ada dalil yang jelas yang melarangnya. Namun jika dilakukan setelah terbit matahari maka ini lebih afdol. Waktu melempar pada hari tasyrik adalah setelah zawal jika hal tersebut mudah baginya. Perlu diketahui bahwa melempar jamarat malam hari pada hari-hari tasyrik itu sesungguhnya diperuntukkan bagi siang hari sebelumnya dan tidak sah diperuntukkan untuk siang hari besoknya. Siapa yang tidak sempat melempar jumrah Aqobah pada hari Id maka dia dapat melempar pada malam 11 sampai akhir malam. Siapa yang tidak sempat melempar sebelum tenggelam matahari pada tanggal 11, dia dapat melempar pada malam hari tanggal 12. Siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam matahari pada tanggal 12, dia dapat melempar pada malam tanggal 13. Siapa yang belum sempat melempar sebelum terbenam matahari pada tanggal 13, maka dia terkena dam karena melanggar waktu-waktu melempar. Semua telah habis dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. 18, tidak disyaratkan pada saat melempar agar kerikil yang dipakai untuk melempar menetap di tempat pelemparan dan hukumnya sah seandainya kerikil tersebut masuk ke dalam tempat pelemparan lalu keluar sebagaimana pendapat ahlu ilmi juga ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Dan perlu diketahui bahwa melempar itu yang penting masuk ke dalam tempat pelemparan dan bukan melempar tiangnya. Jadi nggak harus kena tiang gitu loh. Jadi kalau dilempar harus nyemplung dengan bolongannya plung wis selesai. Atau melempar saking buantere nganti balik itu juga sudah sah. Yang ke-19, siapa yang ragu saat melempar apakah melemparnya masuk atau tidak hendaknya mengulangi sampai dia yakin. Yang ke-20, tidak boleh melempar dengan kerikil yang ada di dalam tempat pelemparan namun tidak mengapa jika mengambil kerikil yang ada di luarnya. 21, untuk kehati-hatian jangan melempar jumrah dengan kerikil bekas yang telah dipakai untuk melempar. Artinya biar nggak kena lemparan orang gitu. Yang ke-20, siapa melempar jumrah dengan 7 kerikil sekaligus dalam satu lemparan maka dihitung 1 dan dia harus menambah 6 lagi.
23 hendaknya melempar jamarat secara tertib mulai dari jamarat sugro, wusta, kemudian jamarat kubro atau akobah. 24 tidak disunahkan mencuci kerikil, namun cukup dilempar tanpa harus dicuci karena tidak ada riwayat Nabi SAW mencuci kerikilnya. Ya, jadi ada orang-orang yang ya tadi itu kurang ilmu, kemudian dicuci ben resik, agak juncal gitu, enggak ada. Ada orang yang kemudian ben marem aku sendal ini, itu juga enggak sah juga. Monggo. Ya, silakan. 25 yang mau ujian silakan. Kalau mau izin enggak apa-apa. Sah hukumnya bagi orang yang mengakhirkan melempar semua jamarat ujian weh. Oh jam 8. Nenek mau siap-siap ya enggak apa-apa, jam 7. Sampai hari 13 apabila ada halangan, caranya harus tertib mulai dari melempar jumlah akobah untuk hari Id, lalu melempar jumlah sugro, wusta, kubro untuk hari ke-11, lalu melempar jumlah sugro, wusta, kubro untuk hari ke-12, dan melempar lagi ketiga-tiganya seperti di atas bagi yang mengambil nafar sani. Namun yang sunnah adalah melempar jumrah sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Beliau melempar jumrah akobah pada hari Id dengan 7 kerikil, kemudian pada hari ke-11 melempar sugro, wusta, kubro, kemudian pada hari ke-12 melempar sugro, wusta, dan kubro. Demikian pula pada tanggal 13 beliau melempar ketiga-tiganya seperti di atas. 26 orang lemah dapat digantikan untuk melempar jamarat seperti orang sakit, orang tua, dan seterusnya. Jadi ini boleh digantikan. 27 melempar jumlah tidak boleh digantikan kecuali ada udzur syar'i seperti di atas. Wakilnya aku apa? Males, enggak boleh. 28 siapa yang tidak ada udzur syar'i kemudian mewakilkan kewajiban melempar pada orang lain untuk melemparnya, maka kewajiban melempar tetap ada padanya meskipun ini haji sunnah menurut pendapat yang benar, dan jika ia tidak melempar sampai habis waktunya maka dia terkena dam, yaitu wajib menyembelih kambing dan dibagikan pada orang miskin di Mekah. 29 siapa yang mewakili orang lain untuk melempar jamarat maka hendaknya dia melempar untuk dirinya sendiri dulu kemudian baru orang lain yang diwakilinya. 30 siapa yang tidak mewakili orang lain untuk melempar jamarat maka hal ini dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, melempar untuk dirinya sendiri semua jamarat kemudian kembali dari awal melempar jamarat untuk orang yang diwakili, atau yang kedua melempar jumrah sugro untuk dirinya kemudian melempar untuk yang diwakili. Demikian seterusnya dengan cara yang kedua ini saya rasa lebih ringan dan juga tidak ada dalil yang mengharuskan melakukan cara yang pertama. 31 menyembelih kurban pada hari Id lebih baik daripada hari kedua, pada hari kedua lebih baik daripada hari ketiga, hari ketiga lebih baik daripada hari keempat. 32 bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh, menggundul rambut lebih afdol daripada memendekkan, karena Nabi SAW mendoakan akan mendapat rahmat ampunan 3 kali bagi orang yang menggundul rambutnya, sementara mendoakan sekali bagi orang yang memendekkannya. Cara memendekkan rambut tidak cukup hanya dengan memotong sedikit atau beberapa bagian saja, namun harus dipendekkan atau mencukur semua bagian. Jadi nggak benar ya kalau dipotong kuncungnya tok atau. Namun bagi orang yang umroh dan dalam waktu dekat akan melaksanakan haji, maka lebih afdol baginya untuk memendekkan rambutnya untuk digundul saat selesai melaksanakan haji. Jadi rambut, siapa memotong sebagian rambut karena lupa atau jahil maka hendaknya memotongnya secara merata dan tidak ada hukum baginya. Dan bagi wanita cukup menggunting beberapa helai dari rambutnya saja. Jadi untuk laki-laki potongnya semua. Untuk wanita maka beberapa helai. Jadi misal rambutnya panjang gitu, diambil ujungnya potong, ces gitu. Ya. Kemudian yang kedua, siapa lupa menggundul dan memendekkan rambut setelah melempar lalu memakai pakaian berjahit, maka hendaknya segera melepas ketika ingat dan segera menggundul atau memendekkan rambutnya. Setelah itu dapat memakai pakaian, dan jika saat memotong rambut ia masih memakai pakaian disebabkan lupa atau jahil, maka tidak ada hukum baginya berdasarkan keumuman ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. 33 tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa mengakhirkan tawaf ifadah setelah Dzulhijjah itu tidak sah. Yang benar adalah boleh mengakhirkannya, namun lebih afdal adalah dilakukan sesegera mungkin. 33 wanita yang sedang haid sebelum tawaf ifadah harus menunggu sampai suci lalu tawaf. Jadi tawaf itu harus suci, kalau sa'i enggak itu. Sambil ditemani mahramnya. Jika tidak mungkin untuk menunggu, maka dia dapat pulang dan kembali lagi untuk menyelesaikan tawafnya. Namun jika kondisi tidak memungkinkan kembali karena kondisi atau tempat yang jauh dari seperti Indonesia, menyebut Indonesia nih, Maghribi ini Maroko, dan yang semisalnya, maka ia dapat tawaf dengan menggunakan pembalut agar darahnya tidak menetes saat niat haji. Cara ini hukumnya sah sebagaimana pendapat ahli ilmu di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Ini untuk yang jauh nih. Tapi kalau orang-orang Arab ya, dia pulang dulu, begitu haid selesai masuk lagi. 35 orang yang haji ifrad dan qiran mendapatkan kewajiban sa'i 1 kali dan dapat dilakukan setelah tawaf qudum. Namun jika tawaf qudum belum dilakukan, maka mereka harus sa'i setelah tawaf ifadah. 36 kewajiban mabit di Mina gugur bagi orang yang punya udzur seperti petugas pengairan, petugas bina air, dan orang-orang sakit
yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk mabit di Mina. Namun dianjurkan berusaha untuk tinggal di Mina di akhir-akhir waktu bersama para jamaah haji dalam rangka mencontoh Nabi SAW dan para sahabatnya jika hal tersebut memungkinkan. Kemudian 37, ada keringanan bagi penyedia air zam-zam, penggembala, pekerja untuk kemaslahatan para jamaah haji untuk mabit di Mina dan dapat mengakhirkan melempar jamarat pada hari ke-13 kecuali hari Id disyariatkan agar semua melempar pada hari dan tidak mengakhirinya. Nah ini Mas, 37 ini kalau kamu hayati ya toh, ini ada memang pekerja-pekerja yang memang diperintahkan untuk mengurusi jamaah haji. Nah di Indonesia ada namanya TKHI, Tenaga Kerja Haji Indonesia. Saran saya, nek kamu gak punya duit, daftar. Karena ada orang yang berangkat haji 17 kali karena daftar, tiap tahun berangkat. Dan dia daftarnya sejak dia pensiun dari PNS, daftar sampai sekarang dia sering berangkat hampir tiap tahun. Nah, maka saran saya daftar gitu loh. Iseng-iseng aja, barangkali nanti diterima, syarat-syarat terpenuhi, berangkat haji. Alhamdulillah orang sampai ya. Dokter-dokter itu banyak yang pakai ini. Ya, karena dia dokter ya, jadi makin spesifik lagi kalau dokter. Kalau yang bukan dokter kayak kita kan, ya mungkin kok tenaganya bukan tenaga dokter, mungkin tenaga isa-isa, tenaga ngepel, nyapu, serapopo gitu. Penting haji gitu ya. 38, siapa yang meninggalkan mabit di Mina karena jahil padahal ia mampu, maka ia terkena dam. Disebabkan meninggalkan haji wajib tanpa udzur syar'i, maka itu wajib baginya bertanya kepada ahli ilmi agar dapat melaksanakan haji dengan benar. 39, siapa yang sudah berusaha mendapatkan tempat mabit di Mina namun tidak mendapatkannya, maka tidak ada dam baginya jika ia mabit di luar Mina berdasarkan keumuman ayat Wattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Sabda Nabi SAW, jika aku perintahkan kalian dengan suatu perkara maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. 40, siapa yang meninggalkan mabit di Mina? Iya benar. Siapa yang meninggalkan mabit di Mina pada malam 11 dan 12 tanpa udzur syar'i, maka ia terkena dam. 41, siapa yang keluar dari Mina pada hari ke-12 dan mendapat matahari terbenam, maka ia tidak terkena dam karena ia seperti orang yang mengambil nafar awal. Adapun orang yang mendapat matahari terbenam sementara ia tidak keluar, maka ia harus mabit pada malam ke-13 dan melempar setelah zawal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi." Siapa yang ingin cepat-cepat berangkat dari Mina sudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan siapa yang mendapat matahari tenggelam pada hari ke-12 sementara ia belum keluar, maka ia tidak dinamakan mustajil atau mendapat nafar awal. 42, siapa yang meninggalkan tawaf wada atau beberapa putaran, maka ia terkena dam dan harus disembelih di Mekah si damnya itu, serta dibagikan kepada fakir miskin Mekah. Seandainya kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf, maka ia tetap terkena dam. 43, tawaf tidak sah jika tidak toharoh. Karena Nabi SAW ketika hendak tawaf, beliau berwudu lalu bersabda, ambillah dariku manasikakum, ya, tata cara haji kalian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawaf di Baitullah adalah seperti sholat, hanya saja diperbolehkan berbicara di dalamnya. Jadi sambil tawaf ngobrol boleh, cuman itu nggak utama. Yang utama ya zikir, wirid, baca Quran. Ya. Diriwayatkan secara marfu dan Nabi SAW sungguhnya riwayatnya adalah mauquf, namun hukumnya marfu karena sahabat tidak mungkin berbicara menurut pandangannya sendiri. Kemudian yang ke-44, bagi wanita haid dan nifas tidak ada kewajiban tawaf wada sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Orang-orang diperintahkan agar akhir perpisahannya dengan Baitullah atau tawaf kecuali wanita haid diberikan keringanan baginya. Muttafaq alaih. Dan menurut pendapat ahlul ilmi, wanita yang sedang nifas pun termasuk dalam hadis ini. 45, siapa tawaf wada sebelum menyelesaikan jumrah, maka tawafnya tidak sah karena ia melakukan sebelum waktunya, dan jika telah safar maka ia terkena dam. 46, siapa tawaf wada lalu belanja barang-barang, ya, meskipun untuk keperluan dagang hukumnya sah jika dalam waktu pendek, namun jika dalam waktu lama menurut kebiasaan maka ia harus mengulangi tawafnya. Di tawafnya belum selesai terus metu beli minum misalnya, tapi di dalamnya ada minum zam-zam, ngapain beli? Maka dia balik lagi untuk melanjutkan tawafnya. 47, tidak wajib tawaf wada bagi orang yang umroh karena tidak ada dalil yang memerintahkannya, sebagaimana pendapat jumhur dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar secara ijma. Nah ini yang saya pegang. Jadi karena umroh saya nggak tawaf wada gitu. Walaupun ada sebagian orang yang ya harus tawaf wada gitu. Padahal tawaf wada itu wajibnya untuk yang haji. Kemudian siapa yang meninggal dunia saat haji, maka orang lain tidak harus menyempurnakannya. Jadi kalau misal kamu bawa ibumu, bapakmu meninggal di sana waktu belum selesai hajinya atau belum melakukan wukuf, ya maka gak usah dilanjutkan gitu. Bagaimana kisah seorang sahabat yang menjalankan haji dan meninggal karena terjatuh dari utannya? Rasulullah SAW tidak merintahkan agar haji disempurnakan. Lalu beliau bersabda, innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Sungguh dia akan
dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Ini luar biasa ya. Jadi nanti orang-orang di hari kiamat itu dibangkitkan sama semuanya, kecuali orang-orang tertentu. Orang yang istrinya lebih dari satu, tidak adil, pundaknya miring. Orang yang kemudian sering wudu, banyak wudu, maka akan dibangkitkan dengan anggota-anggota wudu itu dalam bentuk atau dalam kondisi bercahaya. Orang yang kemudian mati syahid dalam peperangan gitu kan, dia akan dibangkitkan dalam kondisi darah yang masih mengalir. Orang yang kemudian ini tadi meninggal saat haji atau umroh pakai pakaian ihram, maka dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Maka tentukanlah atau usahakanlah kematianmu itu kematian yang terbaik. Ya, jangan sampai kemudian su'ul khotimah. 49. Tidak ada dalil yang mensyariatkan untuk memperbanyak umroh setelah haji bagaimana dilakukan oleh sebagian orang padahal telah umroh sebelumnya. Bahkan dalil menunjukkan bahwa meninggalkannya lebih afdal karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukannya pada saat haji wada. Jadi enggak benar kalau kemudian umroh setelah selesai haji terus mau tunai kemudian ikhram lagi, masuk lagi, umroh lagi, keluar lagi, enggak ada. Kecuali mereka yang kemudian ada hal-hal yang kemudian membatalkan urusan mereka di dalam kemudian melakukan itu agar kemudian menyempurnakan, itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian enggak ya enggak usah. Yang ke-50 hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa man taraka nusukan au nasiyahu falyurhik daman. Siapa yang meninggalkan wajib haji atau lupa, maka wajib baginya menyembelih kurban. Nah, di sini hukumnya marfu karena beliau tidak berbicara dengan pendapat sendiri. Juga kita tidak melihat adanya sahabat yang menyelisihinya. Maka siapa yang meninggalkan wajib haji dengan sengaja, lupa, jahil seperti melempar jumroh, mabit pada hari-hari Mina, juga tawaf wada, maka ia terkena dam yang harus sembelih di Mekah dan sembelihannya dibagikan kepada fakir miskin penduduk Mekah. Dan syarat menyembelih dam ini seperti syarat menyembelih kurban, yaitu seekor kambing, sepertujuh unta atau sapi. Wallahu taala alam. Selesai ya. Jadi besok kita lanjutkan insyaallah kita lanjutkan di bab ziarah. Besok saya ada kajian pada subuh, jadi besok libur. Kita akhiri layarnya, kita masuk ke tanya jawab. Silakan ditulis pertanyaannya bagi yang belum, biar kita bisa bahas satu persatu. Baik, kita baca mana nih? Oh ini dari si aku ini. Ya benar. Bagaimana hukum sendawa ini? Yang pertama, enggak? Baik. Bismillah. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum sendawa dengan suara keras? Apakah itu dilarang gitu kan? Ya, dalam konteks sendawa, saya nggak tahu aturan larangannya. Yang jelas gini, kalau memang bisa nggak bersuara itu saya rasa lebih baik daripada kemudian malah kita mengganggu orang lain gitu kan. Ya, jadi kalau emang bisa ditahan, bisa diredam, itu lebih baik saya rasa. Tapi aturan pastinya nggak ada. Kan kadang ada orang yang sendawa itu digas itu loh, terus dibuka mulutnya sehingga kalau penghuni surga itu dia makan apapun dia nggak akan buang air besar. Nah, cara mengeluarkannya dengan sendawa. Minum sebanyak apapun dia nggak akan kencing. Cara mengeluarkannya dengan keringat. Nah, sendawanya penghuni surga wangi, ya. Tapi penghuni dunia sendawanya bau. Maka jangan sampai kita mendolimi orang lain dengan suara dan bau itu, kita tutup gitu. Gitu. Dan bersuaranya natural wae gitu loh. Jangan jangan ya. Karena itu sebagian orang itu gila gitu loh, jijik, apalagi sampai keluar bau-bau aneh gitu. Ya, maka kita harus menjaga orang lain juga. Bahkan Nabi SAW ketawa itu nutup kok gitu. Pemenang itu sendawa yang bau. Di dunia sekali lagi ya bau. Umumnya sih. Kalau kamu baunya wangi ya tadai wae. Ya, yang ke Allah Ta'ala alam. Yang kedua, di satu pondok pesantren telah ditetapkan peraturan bahwa tidak dibolehkan bawa barang elektronik HP secara mutlak. Tapi ada seorang santri yang melanggar, ketahuan. Alhasil disita oleh pengurus pondok dengan catatan akan dijual dan uangnya untuk dimasakan pondok. Bertanya, bagaimana hukum menjual HP sedangkan si empunya santri melanggar pasti tidak terima dengan perlakuan tersebut. Ya, jadi ini memang aturan yang menyedihkan. Menurut saya menyedihkan. Walaupun begitu, dengan kemudian seorang santri masuk dan menandatangani aturan itu berarti dia sepakat untuk itu. Ya sudah, itu nggak apa-apa, pondoknya nggak salah gitu loh. Cuman harusnya pondok jangan kayak gitu. Kemudian yang kedua, apakah tindakan pengurus merupakan satu kebijakan dan sudah dikatakan benar untuk kemaslahatan? Ya tadi itu harusnya jangan kayak itu, dikembalikan aja.
kembalikan, atau nanti melanggar lagi, tangkap lagi, balikin lagi, sampai peng 5 atau peng 3 melanggar tok kayak aja anaknya gitu. Nah, jadi jangan kemudian dijual. Bahkan ada pondok tertentu tuh sampai HP-nya dijur-jur gitu, nah, luar biasa. Tapi dengan ditandatangani perjanjian itu oleh santri atau walinya, maka jadi dia sepakat dengan aturan itu. Dalilnya apa? Dalilnya al-muslimun ala surutihim. Orang-orang Islam itu sesuai dengan syaratnya. Sepakat ya sudah. Cuman tadi loh catatan saya, kalau bisa itu jangan bikin peraturan yang menyulitkan orang lain gitu. Kalau bisa cuma disita nanti dibalikin pas pulang kan bisa toh. Sita nih gitu kan. Nanti pas pulang balikin gitu kan. Pas liburan dulu. Walinya datang atau kasih tahu, "Pak, anak Bapak melanggar 100 poin. Bentuknya pelanggaran apa? Bawa HP. Ini HP-nya saya kembalikan." Nah, itu bawa lagi. Anak Bapak melanggar lagi. Poin yang kedua 100 lagi, berarti poinnya 200. Melanggar saya kembalikan. Nah, terus diingatkan nanti poin 300 Bapak anaknya dikeluarin lupa. Dua lagi 300 itu tok gitu. Itu lebih bijak saya rasa daripada kemudian dipek, didol atau malah dicur gitu kan. Nah, ini kurang tepat. Wallahu taala. Dan selanjutnya ketika sholat di lapangan yang sudah dipaving kemudian sholatnya pakai sepatu, apakah ini boleh? Boleh ya, boleh. Yang penting kamu tahu tata caranya. Yang pertama, kamu wudhu dulu sempurna, baru pakai sepatu. Nah, pakai sepatu, begitu masuk tempat sholatnya yang tadi paving tadi, gosokkan ini sepatunya di bawah, di tanah ini 3 kali untuk memastikan najisnya pergi atau hilang. Baru kemudian kamu sholat pakai sepatu, sah. Ya. Di lapangan sholat itu pakai nggak apa-apa. Gitu. Kalau emang nggak disediakan apa ya istilahnya alas buat sholat, ya toh, kamu sholat di tanahnya atau di pavingnya, terus bagian mukamu itu kamu kasih lemek untuk muka tok, barangkali kamu cuma pakai atau bawa sapu tangan ya taruh buat muka tok gitu kan. Nah, maka sisanya sepatu ini nggak apa-apa dipakai. Dengan catatan tadi bawahnya kamu gosok dulu gitu. Setelah kamu wudhu, kamu pakai kaos kaki sepatu, kemudian kamu sebelum masuk ke tempat sholat kamu gosok dulu bawahnya, ping telu. Pastikan nggak ada kotoran gitu kan. Allah taala alam. Dan selanjutnya, apakah ada bacaan yang bisa mewakili seluruh bacaan yang ada pada al-maksurah dzikir pagi dan petang, dan bolehkah meneruskan bacaan dzikir pagi dan petang walaupun sudah terbit matahari atau matahari terbenam? Jadi ketika ngomongkan dzikir pagi dan petang, maka waktunya itu panjang, yaitu sampai apa sebelum zuhur. Kalau ngomongkan dzikir petang, maka waktunya panjang, yaitu sampai pertengahan malam. Walaupun utamanya ya dzikir pagi itu ya waktu duha, dzikir petang itu ya utamanya sebelum adzan atau sebelum masuk waktu maghrib utamanya gitu kan. Nah, apakah ada yang bisa mewakili gitu kan? Sebenarnya ada, tapi dzikir itu juga ada di dalam dzikir pagi dan petang yang umumnya kita pahami dari buku-buku dzikir pagi dan petang. Jadi poinnya adalah ya tetap aja dibaca semuanya, walaupun salah satu dzikirnya itu adalah perwakilan dari semua dzikir yang ada. Jadi baca aja. Aku udah dilali ya begini ya. Ada kolki, ada kalimati, ya itu mewakili banyak dzikir itu gitu. Ya, saya lupa bunyinya. Allah taala alam. Kemudian selanjutnya dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika tidur setan mengikat kita dengan 3 ikatan, dan ikatan tersebut bisa dibuka dengan dzikir, wudu, sholat ketika bangun. Nah, apakah seorang yang tidak melakukan hal itu maka ikatannya tidak lepas dan akan terus bertambah ikatannya? Dan bagaimana untuk wanita haid yang tidak bisa berwudu dan sholat? Apakah artinya ikatannya tidak terlepas? Gitu. Jadi ketika kita membaca hadis itu, maka tentu kita usahakan mengamalkan sesuai dengan yang disampaikan Nabi SAW, yaitu bangun, yaitu kemudian wudu, kemudian sholat. Dan berzikir di sini ya zikir bacaan doa bangun tidur gitu kan. Nah, kemudian ketika kita nggak terbangun, apakah ikatannya akan terus bertambah? Hadis itu tidak menunjukkan ikatannya lebih dari 3, jadi ikatannya maksimal 3. Cuma nanti di hadis yang lain ada penyebutan bahwasanya setan itu atau jin itu mengencingi telinga orang yang tidur. Jadi mungkin dia juga diikat, juga dikencingi gitu loh. Jadinya yang terjadi adalah susah banget bangun gitu. Maka ya harus dilawan. Nah, begitu dia ngelawan dengan dzikir, wudu dan sholat, maka insya Allah itu akan selesai. Nah, tapi kalau memang dia mungkin malamnya bergadang dan seterusnya, akhirnya ngantuk banget gitu kan, ya setelah sholat silakan tidur. Tapi juga mungkin kan tunggu dulu waktu sampai terbit fajar, terbit matahari baru tidur, jangan pas subuh langsung tidur. Tapi kalau nggak sanggup karena capek banget, misalnya seorang yang roda, seorang yang kerja malam, ya silakan lah. Atau perawat yang kemudian jaga IGD
sampai benar-benar pagi gitu. Jadi badannya nyeklek-nyeklek ya silakan. Ya. Maka dalam kondisi itu berarti dia tidak sedang diikat setan tapi memang capek gitu. Nah, tapi kalau kemudian nggak bisa bangun, intinya gini loh, orang beriman tuh kalau dengar adzan atau waktu sholat, kok ngantuk akan dilawan. Tapi kalau ada orang yang jadi orang ngantuk, tapi waktu adzan kok malah ngantuk gitu kan, jadi orang kesel tapi waktu adzan malah ngantuk, nah itu kemungkinan ikatan setan. Makanya harus dilakukan ya dilawan gitu kan, sholat dulu gitu. Nah terserah mau menuju sholat itu apa cuman wudhu tok itu atau kemudian dadak ngopi sih, ya apa kalau memang waktunya cukup gitu kan. Yang penting cari sebab untuk melek gitu kan. Nah sholat begitu udah sholat maka silakan setelahnya bebas. Nah pertanyaan lagi, gimana dengan orang wanita? Gitu kan? Wanita kan nggak ada kewajiban untuk sholat, ya kan? Maka kalau memang adzan subuh dia nggak bangun, dia mau tidur terus, ya nggak apa-apa, kan nggak ada kewajiban untuk sholat. Cuman kalau dia adalah istri dari seorang suami, nah dia harus kemudian noto ini dan itu, ya harusnya bangun untuk itu gitu loh. Jadi nggak harus kemudian melakukan ritual yang sama dengan orang yang tidak haid atau nifas. Dan nifas kan memang butuh istirahat karena dia kan habis melahirkan ya. Jadi dia juga nggak sholat. Jadi misal adzan dia masih tidur ya nggak apa-apa. Gitu. Cuman ya tadi itu loh, kalau ada kegiatan yang lebih positif, ya maka lebih baik bangun untuk mengerjakan yang positif gitu kan, daripada tidur gitu. Tapi kalau emang tidur itu dibutuhkan ya silakan. Ya. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya apa yang dimaksud dengan hakut torik, nah, dan bagaimana hukumnya gitu kan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan iyyakum wal julus ala turuqat. Nah, jangan duduk-duduk di pinggir jalan, jangan nongkrong di pinggir jalan gitu kan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul kami nggak bisa kalau nggak kayak gini, kami biasa nongkrong di jalan gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan wa atut torik haqqahu, dan berilah jalan itu haknya. Nah haknya apa? Ghadul basar wa kaful ada. Tahanlah pandanganmu dan tahanlah tanganmu dari berbuat dolim di orang yang jalan. Jadi nek tongkrongan ya toh, orang melaku jangan diulati, jangan disingsoti, jangan diganggu, jangan dikeploi gitu kan, jangan diteriaki, jangan dibully gitu kan. Ya kalau orang jalan ini kemudian nggak kita lihat kok ngucap salam, nah baru kita jawab, itu termasuk bagian dari hak jalan, menjawab salam, waradus salam. Nah, maka itu hak-hak dari jalan. Jadi kita nggak boleh ganggu orang gitu. Termasuk sebenarnya ini pendapat saya, tapi ya di kita itu kan yang penting kan untuk izin ya dari negara. Sebenarnya hukum asalnya menutup jalan itu nggak boleh ya, apakah untuk urusan yang sifatnya pribadi atau yang sifatnya keagamaan, jane gitu kan. Tapi di kita menjadi boleh kalau dapat izin dari negara melalui kepolisian, polsek. Nah, artinya kalau kamu mau memanfaatkan jalan apakah untuk urusan pribadi atau urusan umum, maka pastikan dapat izin. Itu bagian dari hak jalan yang sekarang ini gitu ya. Kamu mau tutup nih buat kawinan, cari izin dulu dari Pak Lurah, dari Pak Polsek gitu kan, Kapolsek. Kalau memang dapat ya silakan. Gitu. Tapi kalau enggak ya jangan semena-mena nutup jalan gitu kan. Termasuk jalan hari ini yang banyak dilanggar orang itu adalah tempat jalan kaki tinggal dodolan. Nah, makanya nanti dalam bab fikih muamalah, orang-orang yang berjualan di atas fasilitas umum tanpa izin dari negara, nggak punya legalitas, itu pendapatannya juga masuk dalam kategori pendapatan yang haram. Wallahu ta'ala. Selanjutnya, saya pernah menyisihkan uang untuk bersedekah tapi belum disalurkan. Kemudian karena ada kebutuhan mendesak, uang tersebut saya pakai dan tidak jadi sedekah. Apakah hal ini dibolehkan? Prinsipnya boleh, tapi kalau bisa segera diganti ya. Karena kalau kita nggak ganti, padahal itu sudah disampaikan atau diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, khawatirnya nanti malah kita nggak mampu saat terusnya. Maka yang terbaik adalah kita ganti ya dengan uang yang lain. Dan Allah sudah punya janji melalui Nabi-Nya, beliau SAW bersabda, mana qasad min malin sedekah, harta yang kita sedekahkan nggak akan berkurang. Artinya akan lebih dapat ganti yang lebih baik. Makanya nanti dalam bab akikoh dan bab kurban, orang-orang yang nggak mampu akikoh atau kurban, padahal waktu akikoh dan kurban itu tertentu, sedangkan dia punya jagan untuk nyaur di waktu yang akan datang, maka dia diperbolehkan untuk ngutang. Kenapa? Dengan ngutang itu nanti akan diganti oleh Allah, sehingga dia bisa nyaur utang dan bahkan menambah rezekinya tambah banyak. Dengan catatan, dia udah punya bayangan hitungan kalau dia punya jagan buat bayar utang. Ya. Tapi kalau benar-benar nggak mampu ya nggak usah. Gitu. Benar-benar nggak mampu, randidit, susah hidup ya nggak usah. Allah Taala. Dan selanjutnya, apakah ada cara untuk mendapatkan pahala haji dan umroh tanpa harus ke Mekah? Ini? Prinsipnya kalau pahala ada, tapi itu tidak menggugurkan kewajiban pada diri kita sampai kemudian Allah tetapkan kita mati tapi nggak bisa ke sana. Ya, kalau pahala ada itu apa? Ya, seperti sekarang, habis sholat subuh, majelis ilmu,
bar majelis ilmu kita sholat 2 rakaat. Nah 2 rakaat ini adalah sholat syuruk. Ini yang dikatakan Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh tamaman, sempurna. Tapi pahala itu tidak menggugurkan kewajiban haji atau umroh kita. Nah, sampai kita wafat kita belum naik haji. Oh, tinggal dicek, oh wafatnya memang ramampu. Memang dia sudah daftar, antri ini 45 tahun, nah, ratakan umurnya, maka insya Allah itu kita dapat pahala haji juga dan kewajiban kita secara pribadi itu gugur. Tapi secara syar'i jika memungkinkan atau ditunaikan oleh anak kita, maka anak kita punya kewajiban untuk membadalkan haji kita. Ya, tapi kalau pahala yang harian itu bisa dikejar dengan itu tadi. Dan banyak hadis yang lain atau amal yang lain yang saya nggak ingat itu bisa dikerjakan yang pahalanya juga haji dan umroh. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, apakah sakit ain bisa terkena ketika kita melihat lewat media foto? Ini kalau bahasanya sakit ain berarti kan ke kita nih, maka kita bisa kena ain kalau foto-foto kita dilihat orang dengan pandangan-pandangan yang jelek, akhirnya kena ke kita. Tapi sebaliknya kalau kita yang lihat di foto orang dengan penuh pandangan jelek, anyel, sebel, ya dengan pandangan-pandangan kedengkian, maka orang yang di foto itu yang kena gitu. Maka jangan dibalik-balik gitu. Ya, maka mana yang kemudian mau dipertanyakan, apakah ke kita atau ke orang lain? Kalau ke kita, maka hati-hati. Makanya dalam Islam tuh foto kemudian dipampang-pampang itu kalau bisa dikurangi, syukur-syukur ditinggalkan ya. Karena ada orang-orang yang kemudian kalau ngeliat itu bukannya seneng tapi malah anyel itu. Itu kok bahagia banget kalau pasangannya, itu anaknya lucu banget gitu. Akhirnya anak kita sakit. Allah Ta'ala alam. Dan selanjutnya, bolehkah menghajikan orang tua yang sudah meninggal dengan menggunakan uang warisan sebelum dibagi? Ini kalau kemarin nyimak itu justru warisan itu harus digunakan untuk menghajikan orang tua yang belum haji. Nah, jadi kalau dapat warisan ya atau sebelum membagi warisan sebaiknya itu dipotong untuk mendaftarkan haji orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal, nggak bisa daftar atas nama orang tuanya, daftar haji atas nama orang lain, yang orang lain nanti itu membadalkannya. Atau nyari orang lain yang bisa membadalkannya. Ini catatan saya tadi, cari yang amanah, jangan sembarangan ya. Wallahu ta'ala alam. Maka ini yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.